Di episode sebelumnya, Luli tidak bermaksud menyalahkan Peng Hao, pasrah dan menyuruhnya jangan terlalu dipikirkan, mengingatkan mereka masih punya masalah yang lebih penting untuk diselesaikan. Luli membatalkan penghentian waktu, manusia salju itu langsung menyerang, tapi Luli tetap tenang lalu mengeluarkan arloji saku, mengaktifkan kemampuan bidang waktu. Luli ingin manusia salju itu merasakan dan menyaksikan sendiri bagaimana pasukan cahaya miliknya akan merebut segalanya dari dirinya di sisa waktu yang ada. Yokoso di ruang wibu. Gas langsung kita nonton. Manusia salju itu pun menjadi tua. Melihat pemandangan ini, para manusia berkulit biru pun terkejut. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini adalah perbuatan Luli, bagaimana dia bisa melakukan itu. Apakah dia benar-benar dewa? Anggota tim Falcon lainnya pun berdatangan, tim khusus didikan Peng Hao pun datang semua. Melihat kondisi Peng Hao yang tidak seperti biasanya, Su Enyu pun mencoba untuk mengejek Peng Hao. Di kerumunan manusia berkulit biru, mereka tampak masih bingung dengan kedatangan tim Luli. Luli berkata ke Freya bahwa dia butuh bantuannya untuk menerjemahkan apa yang akan dia omongin. Selama para manusia berkulit biru tidak mencari masalah, kami tidak akan melakukan apa-apa terhadap mereka. Tetapi jika mereka masih belum paham dengan kondisi saat ini, ingatkan mereka bahwa pedang tidak punya mata. Mendengar ini, Freya terdiam, dan ternyata dia tidak mengerti apa maksud Luli. Dia bertanya kembali ke Luli, kok pedang bisa punya mata? Dan Luli pun terpaksa harus menjelaskan bahwa itu adalah semacam peribahasa. Tiba-tiba manusia salju tertawa dengan keras. Dia pun berkata bahwa manusia berkulit biru tidak akan bisa bebas meskipun kalian membunuh aku. Kalian hanya berganti majikan yang baru saja. Mental budak mereka akan terus tertanam di diri mereka selamanya. Luli hanya berkata, berisik sekali. Dan Peng Hao yang mengerti maksudnya pun menembakkan pistolnya untuk mengakhiri hidup manusia bersalju itu. Melihat para manusia berkulit biru yang panik melihat majikan mereka yang telah mati, Luli berkata apa yang diomongkan oleh manusia salju yang jelek itu ada benarnya. Karena sejak lahir sampai sekarang, kalian sudah terbiasa menjadi budak. Kalian harus mencoba gaya hidup baru yang berbeda mulai sekarang. Gaya hidup baru, apakah kita masih harus tetap menambang setiap hari? Tentu saja, semua majikan suka batu-batu yang bersilau, jawab seorang manusia berkulit biru. Mendengar ini, Luli hanya menghembuskan nafas dan berpikir, dia hanya bisa pelan-pelan untuk mengubah pola pikir mereka. Layar berganti, terlihat seorang nenek tua berkulit biru sedang mengoleskan ramuan khusus mereka ke salah satu anggota tim Falcon yang terluka. Melihat ini, Tesla dan Hou Gaoming pun sangat takjub, karena obat yang digunakan sangat berbeda dengan apa yang mereka ketahui selama ini. Tesla mengambil batu kilau yang berwarna biru dan berkata jadi karena mengonsumsi batu ini dengan terus-menerus, kulit mereka menjadi biru, kita harus membawa beberapa balik untuk diteliti. Nenek tua berkulit biru itu pun memanggil Freya, dan bertanya kepada dia, dewa ini, butuh berapa banyak pengorbanan nyawa untuk persembahkan ke dia? Apakah bisa meminta dia mengambil yang tua dulu? Freya menjawab bahwa Luli tidak butuh persembahan apapun dari kita. Awalnya nenek tua itu salah paham, tetapi setelah dia sadar dengan jawaban dari Freya, dia pun terkejut. Dan mengatakan, bukankah semua majikan harus melakukan acara persembahan setelah resmi menjadi majikan baru mereka? Hal-hal seperti persembahan tidak sesuai dengan seleraku. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Luli, Freya terkejut, Tuan Lu, Anda mengerti bahasa kami. Dalam perjalanan menuju ke sini, saya melihat catatan dari Du Weiyuan dan mempelajari sedikit kata-kata bahasa kalian. Mendengar itu, nenek tua pun bertanya, sebenarnya apa tujuanmu datang ke sini? Luli tersenyum tipis dan menjawab, untuk kedamaian dan kerjasama. Nenek tua itu berpikir, menurut cerita dari nenek moyang mereka, dulu ras manusia berkulit biru juga hidup di atas permukaan bumi, dan memiliki masa-masa kejayaan mereka. Tetapi semua berubah sejak kemunculan manusia-manusia salju yang kami sebut dengan Yeti. Sejak itu, seluruh ras kami pun menjadi budak bagi mereka. Karena majikan baru kami lebih suka tinggal di dalam gua, mereka memaksa kami untuk hidup di kedalaman gua yang jauh dari permukaan bumi, dan seiring dengan waktu, kami menjadi semakin turun dan turun. Kami memiliki 32 majikan Yeti dan satu Raja Yeti, dan setiap majikan memiliki anak dan cucu mereka masing-masing. Di dunia ini, kami yang terisolasi dari bantuan siapapun, telah menjadi budak untuk mereka dari generasi ke generasi. Setelah mendengar cerita nenek tua itu, Luli menyimpulkan bahwa jika mereka tidak menghabiskan seluruh Yeti, maka kalian tidak akan bisa benar-benar bebas. Bagaimana kalau kalian bergabung dengan kami, kasih tahu di mana saja sisa Yeti yang lain berada dan kami akan membantu kalian untuk menyingkirkan mereka. Mendengar ini, nenek tua itu pun bersujud dan menyatakan dia mewakili manusia berkulit biru yang ada di desa ini akan bergabung dan mengikuti permintaan Luli. Tetapi, dalam hati nenek tua itu masih terdapat keraguan, jika Luli menjadi Yeti kedua, maka kali ini benar-benar akan menjadi akhir dari desa ini. Melihat keraguan yang muncul dari muka nenek tua itu, Luli pun berkata, tenang saja, saya berjanji tidak akan melukai dan memiliki niat jahat apapun terhadap desa ini. Tim kami memiliki senjata yang kuat, dan juga mampu untuk menciptakan penemuan dan teknologi yang baru.
Dan untuk senjata serta teknologi yang baru ini, saya berencana untuk menyerahkan ke sekutu kita jika semua ini selesai. Mendengar ini, nenek tua itu pun tersenyum lega. Zhang Xiao pun dengan geram berkata, orang-orang ini sudah sangat beruntung mau dibantu oleh kita, tetapi masih ingin lebih, sungguh tidak tahu cara bersyukur. Peng Hao berkata, jika kalian tadi telat sedikit, mungkin saya sudah menembak beberapa dari mereka yang ingin mengancam kami. Ras yang sudah menjadi budak selama beribu tahun, jika tiba-tiba dikasih kebebasan, apa yang akan mereka lakukan? Zhang Xiao pun memotong perkataan Peng Hao, jadi kamu rencana membunuh mereka semua atau cuman mau mengancam mereka? Peng Hao menjawab bahwa hanya merasakan ketakutan, takut terhadap kita yang akan menjadi majikan baru mereka. Jadi mereka ingin memastikan bahwa apa yang sudah pernah terjadi kepada mereka tidak akan terulang lagi. Zhang Xiao lagi-lagi tidak menganggap omongan Peng Hao dengan serius dan malah mengejek dia, sejak kapan kamu menjadi ahli psikologis? Luli mendapatkan informasi bahwa di desa ini, terdapat suku Feika, suku yang paling brutal dan keras kepala. Mereka selalu mencari cara untuk keluar dari siksaan ini dan jalan menuju permukaan atas bumi. Tetapi, 9 dari 10 orang selalu gagal dan meninggal. Tetapi di pandangan mereka, mending mati daripada terus tersiksa dan menjadi budak para Yeti. Mati dalam perjalanan mencari Dewa Cahaya jauh lebih terhormat. Mendengar penjelasan ini, Luli segera memerintahkan tim Falcon dan memberi tugas kepada mereka untuk menyerang dan menangkap majikan Yeti di daerah suku Feika. Setelah misi ini selesai, kita akan pulang ke rumah. Zhang Xiao memberikan arahan kepada tim Falcon tentang strategi untuk mengalahkan dan menangkap Yeti di suku Feika, dan mengatakan bahwa hanya Peng Hao yang pernah bertarung secara langsung melawan para Yeti itu. Jadi tugas ini akan diserahkan ke Peng Hao. Serahkan saja kepadaku, akan ku pastikan ku hajar semua Yeti sampai babak belur. Zhang Xiao melihat Peng Hao yang emosi ini takut dia akan membunuh habis para Yeti, jadi dia mengingatkan bahwa Tuan Lu meminta untuk menangkap, bukan membunuh. Anggota Peng Hao mengatakan kapten mereka sepertinya ada dendam pribadi terhadap para Yeti. Tim Falcon bersiap untuk berangkat menuju daerah suku Feika. Melihat Freya yang murung, Bacang pun menanyakan apa yang terjadi. Freya tidak menjawab, seketika dia teringat bahwa Freya merupakan suku dari Feika juga. Di suku itu, apakah ada kenalan kamu? Mendengar suara ini, Freya pun menoleh ke belakang, dan Peng Hao lanjut berkata, dulu saya juga sangat suka melawan. Saya pergi dari rumah tanpa ucapkan sepatah kata pun. Sampai sekarang mereka juga tidak tahu kalau saya masih hidup atau mati. Kadang saya berpikir, apa kabar mereka sekarang? Apakah mereka masih marah kepadaku yang pergi tanpa kabar? Saya punya abang dan kakak iparku di sana. Sudah sekitar 3 atau 4 bulan sejak terakhir kali saya pergi dari sana. Punya adik perempuan yang keras kepala seperti kamu, pasti abangmu sakit kepala terus. Menjengkelkan sekali, hanya karena seekor Yeti, kamu terpisah dari keluarga kamu. Kamu lihat saja, kali ini, akan ku selesaikan mereka. Layar berganti, di suku Feika, Baima memanggil Kirang, suaminya yang lupa membawa bekal yang sudah dia siapkan. Baima mengingatkan suaminya agar menghindar dari para penjaga yang berpatroli agar tidak menimbulkan masalah. Kirang tersenyum sambil membalas, kamu makin lama semakin mirip ibuku. Mendengar itu, Baima hanya menghela nafas. Di pusat keramaian, tampak 2 orang manusia berkulit biru sedang membicarakan Kirang. Ternyata Kirang hampir melawan dengan kapten penjaga tadi malam. Karena penjaga itu mabuk dan bilang bahwa adik Kirang sudah dibawa pergi dan sudah lama mati. Tetapi adiknya juga gila, pergi dengan segerombolan orang aneh, memang tidak ada yang tahu dia masih hidup atau sudah mati. Adikku masih hidup, ucap Kirang dengan nada yang kesal. Lain kali jika ingin membicarakan seseorang, ingat lihat dulu ke arah belakang. Mereka pun menilai Kirang menjadi orang yang berbeda sejak kejadian adiknya. Dalam hati, Kirang masih percaya bahwa adiknya masih hidup. Tiba-tiba Kirang dipanggil oleh salah satu manusia berkulit biru yang sudah menjadi antek para Yeti. Dan Yeti yang mengendalikan dinosaurus itu pun berkata bahwa orang yang melanggar peraturan akan dihukum cambuk olehku. Itu aturan dari mana? Saya tidak pernah mendengar aturan seperti itu, Kirang berteriak geram. Sambil tersenyum Yeti itu berkata, ini adalah aturan yang baru saya buat barusan. Saya kreatif bukan? Mamaku juga bilang saya sejak kecil adalah seorang yang sangat kreatif. Kirang memandang Yeti ini dengan muka yang seolah-olah menunjukkan dia orang yang aneh. Melihat ini, Yeti itu pun tidak senang, dan dia langsung mencambuk Kirang dengan tali dia. Melihat ini, pria berkulit biru yang mengadu ke Yeti pun terkejut. Dia tidak menyangka majikan ini begitu kejam dan aneh. Dia pun berpikir apakah suatu hari nasib dia akan sama seperti Kirang. Di ujung desa, nampak pria berkulit biru yang menyaksikan kejadian itu berkata bahwa Kirang benar-benar bernasib sial, bermasalah dengan majikan aneh itu, mungkin dia bisa ketemu lagi dengan adiknya yang sudah meninggal itu. Di saat itu, tiba-tiba muncul satu sosok bayangan hitam di depannya. Sementara itu, Kirang masih terus-terusan dicambuk tanpa sebab oleh majikan Yeti itu.
Tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka cambukan. Setelah puas dengan siksaannya, Yeti itu baru sadar bahkan dia belum tahu apa kesalahan yang dibuat oleh Kirang. Ketika dia hendak bertanya kepada pria berkulit biru yang mengadu ke dia menemukan pria rambut kuning itu sudah kabur dari lokasi. Jika tidak ada saksi mata, berarti kita bisa lanjut ke hukuman yang lebih berat. Yeti itu tersenyum licik, tetapi dia baru menyadari bahwa Kirang sudah siap-siap untuk menyerangnya dengan sebuah batu besar di tangannya. Ketika dia belum sadar sepenuhnya, Kirang dengan sekuat tenaga menghantamkan batu itu ke muka si Yeti. Melihat pukulan pertama berhasil, Kirang berencana untuk menyerangnya sekali lagi dengan sekuat tenaga. Dia sudah muak dengan hidup yang berterusan disiksa oleh para Yeti. Namun, serangan kedua kali ini dengan mudah dihentikan oleh si Yeti. Hanya dengan satu genggaman, batu itu hancur dengan mudah. Yeti kemudian menendang Kirang dengan keras hingga diterbang dan terpental tinggi ke udara. Namun, tubuh Kirang yang di udara tiba-tiba hilang. Yeti yang lihat kejadian ini pun terkejut. Tiba-tiba ada 2 buah peluru gas dilemparkan ke arah si Yeti. Dan tanpa menunggu lama, si Yeti yang mencium gas tidur ini langsung tumbang seketika. Tim Falcon yang berada di atas atap sedang mengawasi apa yang terjadi. Mereka menahan penghawi yang sudah dari awal ingin pergi menghajar Yeti tersebut. Kirang yang pingsan pun akhirnya terbangun, dan melihat istrinya, Baima pun bersyukur dan bilang kenapa kamu tidak mendengarkan saran aku. Kirang pun berkata kepada istrinya, bahwa dia barusan mimpi yang sangat aneh, jadi kepalanya agak sedikit pusing. Kirang mengira kejadian tadi hanyalah mimpi. Belum selesai dia ngomong, tubuh Yeti yang sudah terikat pun jatuh ke arah dia. Melihat suaminya yang terkejut, Baima pun menenangkannya, dan menjelaskan bahwa adiknya, Freya, sudah kembali. Melihat adiknya di depan mata dia sendiri, air mata Kirang pun akhirnya menetes. Kirang pun segera maju dan memeluk adiknya dengan erat. Mereka berdua pun bernangis penuh dengan kebahagiaan. Melihat pemandangan ini, tim Falcon dan Luli pun merasakan kehangatan yang ada dan turut bahagia untuk Freya. Setelah Freya menjelaskan semuanya ke abangnya beserta kakak iparnya, Kirang dan Bima pun terkejut. Mereka tidak percaya bahwa orang yang di depannya ini adalah Dewa Cahaya yang legendaris itu. Kirang pun berdiri dan mengecek Luli dari segala sisi. Menurutnya, Luli yang tampak begitu muda ini tidak mirip dengan sosok Dewa Cahaya yang mereka dambakan itu. Melihat ini, Luli menghela nafas dan mengeluarkan jam saku andalannya. Formasi waktu pun muncul di atas kepala Kirang. Seketika, Kirang pun terpengaruhi oleh formasi waktu itu, dan ketika dia sadar kembali, dia langsung melihat Luli dan sujud di depannya sambil berkata, "Yang mulia Dewa Cahaya." Freya pun bertanya kepada Luli, "Tuan, abangku, apakah masih aman?" Luli pun menjawab, "Tenang saja, abangmu tidak terpengaruh apapun, saya hanya mengajak dia untuk melihat ke masa lalu, agar dia dapat melihat seluruh kejadian itu dengan matanya sendiri. Waktu adalah hal yang sangat ajaib, bukan?" Setelah berdiskusi, Luli meminta Kirang untuk menjadi pemimpin dari pasukan perlawanan yang akan segera dibentuk. Baima mengatakan jika kita ingin memberontak melawan para Yeti, hanya mengandalkan beberapa orang di desa kami saja tidak akan cukup. Ras kalian sudah menjadi budak selama ribuan tahun. Mental budak sudah tertanam mendalam di pikiran kalian. Jika kita bisa memberikan dorongan dan mengubah mental itu, keinginan untuk melawan akan muncul membara pada diri kalian masing-masing. Di saat itu, orang dari berbagai desa lain akan ikut dalam aksi pemberontakan ini. Mendengar penjelasan Luli, Kirang dan Baima pun setuju dan meminta Dewa Cahaya untuk memimpin mereka. Luli berpikir, dengan kemampuan waktuku sekarang, dan pasukan dari tim Falcon, menjatuhkan seluruh kerajaan Yeti bukanlah hal yang sulit. Tuan, apakah kita harus membungkus semua Yeti yang ada di desa ini? Tuan Tesla sepertinya mau semuanya. Luli hampir lupa dengan permintaan Tesla ini. Dia bertanya kepada Zhang Xiao, apakah pemimpin mereka masih hidup? Masih, dan sudah kami masukkan ke dalam truk kita. Kalau begitu, bawa beberapa yang fisiknya masih bagus dan sisanya tinggalkan untuk Kirang dan istrinya. Mendengar ini, Kirang langsung menolak, dan bilang mereka tidak butuh, melihat wajah para Yeti saja saya sudah tidak kuat. Tetapi Baima langsung memotong dan bilang, tidak, kami mau. Suamiku, apakah kamu tidak mengerti apa maksud Tuan Lu? Hah, apa maksudnya? Kirang yang tidak terlalu pintar ini bingung dengan maksud istrinya. Baima menjelaskan, Tuan Dewa Cahaya melakukan ini untuk membantu langkah kita ke depan. Coba mikir, bagaimana agar orang-orang dari desa lain mau ikut serta dan yakin terhadap pasukan pemberontak kita? Mendengar ini, Kirang yang tidak terlalu pintar itu pun menyadari maksud dari sang istri, kekuatan, hanya dengan kekuatan yang besar, orang-orang akan percaya terhadap kita. Dan mereka adalah simbol dari kekuatan kita. Tetapi, walaupun demikian, kita mau taruh di mana? Kirang masih penuh keraguan, dia tidak begitu yakin dengan rencana ini. Tetapi Baima menatap tajam ke suaminya. Kirang pun tersadar, orang yang di depan ini adalah Dewa Cahaya yang sudah kita tunggu kedatangannya selama generasi yang tak terhitungkan. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tuan, kendaraan bor kita sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja. Hou Gaoming nanya ke Tesla.
apakah pengecekannya sudah siap? Tesla mengatakan jangan buru-buru, kita tidak boleh melakukan kesalahan sebelum uji coba mesin ini. Minggir, alat berat mau lewat, yang berada di sekitar harap minggir. Mereka tidak ngerti bahasa kita, Freya. Tolong terjemahkan. Di dalam mesin, penghau memuji Tesla yang baru saja menciptakan alat ini. Dan kendaraan mereka pun perlahan naik ke atas permukaan. Mereka diantar oleh para manusia berkulit biru, termasuk Kirang dan istrinya. Jreng, di dalam mesin bor, Hou Gaoming dengan semangat ngebut dengan kecepatan penuh, tanpa mempedulikan penumpang lainnya. Setelah berjam-jam, mesin bor kembali ke permukaan atas bumi. Hou Gaoming sangat senang dan mengatakan itu sangat seru. Sementara itu, penumpang lainnya sudah bertumbangan karena guncangan yang begitu kuat membuat mereka mabuk dan pusing. Di dalamnya, Freya pun terkejut, hanya dengan 10 jam, mereka sudah kembali ke atas permukaan bumi. Luli menjelaskan kita bisa secepat ini juga karena saya mempercepat waktu di sekitar kita. Tuan Tesla, ke depan lebih baik kamu saja yang menyetir alat bor ini, pinggangku sudah mau patah dibuat Hou Gaoming. Penghau bertanya, Tuan, kenapa kita tidak balik ke markas? Luli menjawab, saya masih ada sedikit urusan yang harus saya kerjain di sini. Serahkan saja kepada kami Tuan. Zhang Xiao tertawa ejek ke Penghau. Luli berkata, siapa bilang ini tentang kerja? Penghau tidak mengerti maksud Luli. Kalian sudah berkontribusi sangat banyak terkait misi bawah tanah kali ini. Kalau saya langsung meminta kalian kerja setelah misi yang bahaya ini, orang-orang akan mengira saya bos yang keji bukan? Semua orang di tim Falcon mendapatkan libur selama 1 bulan, kalian boleh bebas melakukan apa saja yang kalian inginkan, dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh klub kita. Dan juga jangan lupa cek rekening kalian masing, bonus sudah ditransfer ke masing-masing. Mendengar ini, seluruh anggota berteriak senang, Penghau pun hanya bisa ketawa melihat mereka. Zhang Xiao menanyakan ke Penghau, apa rencanamu menghabiskan liburan 1 bulan ini? Saya mungkin akan balik ke klub dan istirahat, terus pergi ganggu salah satu anggota tim, dan makan enak. Kalau dipikir-pikir, sudah lama saya tidak istirahat, hehehe. Mendengar itu, muka Zhang Xiao dan Luli berubah. Mereka sempat mendengar percakapan Penghau dan Freya soal dia kabur dari rumah tanpa info ke keluarganya. Dan Penghau pun ditinggal di tengah jalan sama orang tuanya. Di tengah kota, di suatu tempat konstruksi terlihat seorang baju putih sedang memarahi seorang pekerja karena kerjanya yang lambat. Kamu tahu kan aturan di sini, yang sudah tidak sanggup kerja akan segera dipecat. Abang San, kita kan kawan lama dari kampung yang sama, mohon agak sedikit sabar. Mendengar kata itu, pria itu pun marah dan memukul topi pekerja itu. Apa itu sabar? Emang sabar bisa dijual? Sabar sekilo dijual berapa Lao Peng, jangan mengelunjak ketika saya masih kasih kesempatan. Lao Peng pun hanya bisa tersenyum paksa menghadapi perbuatan ini. Layar berganti, sejumlah pekerja tampak berjalan dan membahas mau makan siang di mana, dan salah satu pekerja bilang ke Abang San, kita setiap hari hanya makan di kantin itu terus, bagaimana kalau kita hari ini pergi makan ke tempat lain? Hari ini saya yang traktir kalian, karena anak saya berhasil masuk ke sekolah yang dia incarkan dari dulu. Kita akan makan ke gang nomor 18, salah satu karyawan anggota itu memuji Abang San sangat murah hati, tetapi dalam hati, mereka semua tahu bahwa Abang San ini terkenal dengan pelitnya. Di tengah perjalanan, mereka menampak Lao Peng yang baru saja keluar dari bank. Abang San pun tidak melewatkan kesempatan ini untuk mengganggunya. Mereka mengejek Lao Peng yang kelihatannya lesu dan mengejeknya yang membawa koper, seolah-olah ada banyak uang saja di dalamnya. Lao Peng yang diejek hanya bisa tersenyum paksa dan bilang dia hanya menarik sedikit uang untuk beli makanan untuk anak-anak. Lihatlah dirimu Lao Peng, kamu hampir sisa tulang saja. Lao Peng menjawab anak perempuannya lulus ujian, jadi saya tidak boleh mengecewakan anak-anak saya mesti saya capek. Abang San pun langsung membalas Lao Peng dengan berkata apa gunanya anak perempuan belajar sampai begitu tinggi, nanti besar juga menikah dan masuk ke rumah orang lain, mending cepat-cepat kamu cari orang buat nikahin dia saja biar tidak menghabiskan uang. Abang San lanjut berkata bahwa jika ingin dijodohin, dia mungkin bisa bantu. Tetapi Lao Peng menolak dan bilang bahwa tidak usah buru-buru, anaknya masih terlalu muda untuk itu. Abang San pun memanggil salah satu anggotanya yang sudah tua dan tampak seperti berandalan untuk dijodohkan ke anak Lao Peng. Anggota lainnya juga tertawa dengan ejek Abang San ini. Melihat ini, niat membunuh Lao Peng seketika naik. Lao Peng langsung mengambil pisau dan membilas mereka yang menertawakan anaknya satu persatu. Meski dia direndahkan, dia tidak memperbolehkan orang lain mengejek anaknya. Kembali ke dunia nyata, Lao Peng yang diejek ternyata hanya bisa terdiam tidak berkata. Pemandangan tadi hanyalah keinginan Lao Peng, dalam hati dia sudah membayangkan membunuh para keparat ini. Tetapi dia harus tetap sabar karena masih ada anak-anak dia yang harus dia jaga, akhirnya dia hanya bisa tertunduk diam walaupun anaknya dihina. Melihat Lao Peng yang terdiam, Abang San dan rekannya pun pergi tinggalin dia, dan Lao Peng hanya bisa tersenyum pahit, dia merasa dirinya tidak berguna. Abang San dan rekannya hendak balik ke tempat kerja, mereka lagi ngobrol bersama, dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang bilang ini pertama kalinya aku melihat sampah bisa berjalan dan ngomong.
Abang San dan rekannya pun menoleh, dan nampak penghau yang melihat mereka dengan mata yang sinis sambil berkata, "Sampah seperti kalian yang suka mengganggu orang susah benar-benar membuatku jijik." Abang San pun marah dan memerintahkan semuanya untuk maju dan menghajar penghau, namun ekspresi Abang San pun perlahan berubah. Melihat penghau yang dengan gampang menghabisi seluruh rekannya tanpa ampun, dia tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Penghau pun mengejek mereka dengan berkata, "Bukannya kalian baru siap makan siang? Kenapa seperti orang yang belum makan saja tenaganya?" Layar berganti, di sebuah restoran mewah, nampak Abang San lagi mentraktir Lao Peng makan enak. Dia terus-menerus memuji Lao Peng dan bilang, "Kita adalah keluarga, jangan malu-malu, jika ada yang ingin dimakan silakan pesan saja. Dan mulai besok, gaji kamu akan naik 2 kali lipat, terus kamu tidak usah kerja berat lagi, cukup ikut saya survei dan memantau kerjaan para tukang yang lain saja." Lao Peng yang bingung dengan semua ini, pun menanyakan, "Abang San, apa yang terjadi dengan mukamu?" Kakekku, dia bilang aku memalukan keluarga dan nenek moyangku, jadi dia memukulku." Dalam hati Abang San, dia mencoba mengingat apa yang penghau suruh sampaikan agar Lao Peng tidak curiga. Setelah itu, Abang San memberikan uang dalam jumlah yang lumayan besar kepada Lao Peng. Dia bilang, "Anggap saja ini upah yang selama ini kamu lembur." Dia bahkan menambahkan uangnya sendiri untuk ini. "Anggap saja untuk biaya hidup keluargamu, termasuk anak perempuanmu." Mendengar anak perempuannya, Lao Peng pun salah paham dan mengira apakah dia benar-benar ingin membeli anaknya hanya dengan uang ini. Abang San dengan panik langsung menjelaskan dia tidak bermaksud demikian, "Jangan berpikir yang enggak-enggak." Abang San bahkan berkata, "Tenang saja, jika ke depan ada yang mencari masalah ke kamu, saya, Pausan R yang akan pertama kali maju." Setelah minum lumayan banyak, Abang San tampak sudah mulai sedikit mabuk, dia mulai ngomong melantur. Dia bahkan bilang ke Lao Peng, bahwa masa kejayaan Lao Peng sudah dekat, anak perempuannya gitu pintar, dan anak laki-lakimu, sangat jago kungfu dan bela diri, hahaha. Mendengar kata-kata ini, muka Lao Peng langsung berubah, dan dia langsung menghentakkan tangannya ke meja makan dengan keras. "Abang San, coba kamu jelaskan lagi dari mana kamu mendapatkan semua luka-lukamu itu?" Abang San yang mulai sadar pun langsung panik, dan mencoba membuat alasan untuk menenangkan Lao Peng. Dan dia pun terkejut melihat wajah marah Lao Peng yang begitu mirip dengan penghau. Lao Peng langsung berlari keluar dari restoran. Di tengah kerumunan jalan raya, dia terus lari. Dalam hatinya, dia yakin penghau pasti masih belum pergi jauh. Dia sudah merasakan ada yang aneh dengan Abang San. Dia yang terkenal dengan pelit dan kejinya, tidak mungkin tiba-tiba berubah menjadi orang yang begitu baik kepadanya. "Pasti dia, anakku." Lao Peng pun berteriak nama penghau dengan keras di tengah jalan raya, dan karena tidak mendapatkan balasan, dia sempat ragu, apakah ini benar-benar perbuatan anaknya. Abang San pun akhirnya menyusul dari belakang. Dan dia pun berteriak, "Saya tidak ngomong apa-apa." Abang San menatap Lao Peng sambil nangis dan berkata, "Paman Peng, tolong jangan nanya lagi, saya mohon." Melihat ini, Lao Peng pun akhirnya yakin dan paham, bahwa penghau lah yang membantunya. Dan dia pun tersenyum terharu sampai air matanya hampir menetes. Di sebuah sekolah, penghau lagi mengamati kedua adiknya. Penghau yang sudah lama tidak ketemu dengan kedua adiknya ini, terharu melihat mereka sudah besar dan sehat-sehat saja. Air mata penghau hampir menetes. Tetapi penghau memilih untuk tidak menampakkan diri. Dia cukup senang melindungi dan membantu mereka dari belakang, setelah memastikan bahwa keluarganya sudah aman. Penghau pun akhirnya tenang dan kembali ke klub keabadian. Di salah satu ruangan penelitian klub keabadian, tampak seorang Yeti sedang mencoba melawan ingin lepas dari rantai yang mengurungnya. Dr. Tang masih tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa melihat makhluk dari kehidupan lain ini. Dia merasa ini seperti mimpi. Luli tersenyum dan berkata mungkin makhluk besar ini juga merasa semua ini seperti mimpi. Karena di sini tidak ada budak dan majikan, hanya ada yang melakukan penelitian, dan mereka yang menjadi subjek dari penelitian itu. Dr. Tang menjelaskan bahwa makhluk ini seharusnya sudah melewati masa-masa purba, dan emosi dia sungguh tidak stabil. Luli menjelaskan, mereka yang sudah lama berkuasa, pasti tidak akan menyangka bahwa suatu hari, mereka akan berada di posisi seperti sekarang ini. Muka Dr. Tang tampak sedang bingung menatap Yeti itu, dan Luli pun bertanya, "Dr. Tang, jangan-jangan kamu takut sama penampilan mereka?" Dr. Tang menjawab, "Tidak, saya justru semangat dan sangat penasaran dengan hipotesa saya. Makhluk ini adalah jantan dan berumur sekitaran 55 tahun, otot dan tubuhnya sangat kuat. Mereka seharusnya 10 kali lipat lebih kuat dari manusia pada umumnya, bahkan lebih kuat daripada singa. Dari hasil penelitian sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa makhluk ini memiliki umur yang sangat panjang, jadi apa yang terjadi kalau kita menyuntikkan virus alpha yang memiliki banyak efek samping kepadanya, mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang tidak kita sangka. Tapi, itu hanyalah tebakan saja, kita masih harus melakukan banyak penelitian, dan memerlukan lebih banyak subjek yang masih hidup untuk melakukan eksperimen." Luli tersenyum tipis mendengar itu, tenang saja, api pemberontakan di dunia bawah tanah seharusnya sudah mulai dinyalakan. Di ruang kerja, Luli lagi menyaksikan siaran langsung dari dunia bawah tanah.
Tetapi sinyalnya terputus-putus, bahkan hanya terdengar suara saja. Tesla menjelaskan bahwa jarak yang terlalu jauh dan batu-batu yang tebal membuat sinyal mereka menjadi sangat jelek, jadi hanya dapat menyalurkan informasi lewat suara saja. Tesla bahkan menambahkan obat ke dalam peluru sehingga kulit Yeti yang keras pun bisa ditembus. Sepertinya Anda lagi bersenang-senang di bawah tanah, Tuan Tesla. Tesla mengatakan bahwa manusia berkulit biru dari desa lain menyadari kalau kita datang untuk membantu mereka keluar dari perbudakan, sehingga mereka semua sangat antusias untuk gabung ke pasukan pemberontak kita. Luli telah menargetkan dalam 6 bulan, mereka harus menangkap semua Yeti dan menguasai seluruh dunia bawah tanah. Jika diperlukan, dia akan turun langsung ke bawah. Nampaknya saya harus segera mendapatkan manajer untuk dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah berukuran hampir 4 juta kilometer persegi, bisa dibilang adalah harta paling besar di bumi. Dia tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Pertanyaan, Luli tiba-tiba mengatakan itu, dan Shen Yuchu pun terkejut. Di mana saya bisa mencari talenta luar biasa yang siap kerja? Shen Yuchu memikir keras dan akhirnya mengerti maksud Luli. Dia pun dengan penuh semangat dan bilang, Tuan, apakah kita akan kembali ke masa lalu lagi? Iya, tetapi kali ini saya tidak bisa membawa kamu ikut. Mendengar ini, Shen Yuchu pun kecewa berat, dan Luli memberikan list nama kandidat yang ingin dia rekrut. Shen Yuchu yang kecewa terkejut setelah melihat list nama yang diberikan, semua adalah tokoh-tokoh besar dari sejarah, dan ketika melihat list nama terakhir, tangannya pun langsung gemetar. Zhuge Liang, dengan julukan naga tidur, sosok yang paling ditakutin di zaman Perang Tiga Kerajaan karena kepintarannya. Sekarang kamu tahu kan kenapa tidak bisa ikut? Di zaman itu, perang di mana-mana, saya tidak bisa menjamin keselamatanmu jika ikut kembali ke zaman itu, terlalu bahaya. Mendengar itu, Shen Yuchu akhirnya mengerti dan bertanya ke Luli, siapa yang paling ingin Anda rekrut dari list nama ini? Luli menjawab, saya mau semuanya. Shen Yuchu pun segera siapkan data yang diperlukan oleh Luli, dan dia menabrak Peng Hao yang sudah kembali dari urusan pribadinya. Melihat Peng Hao, Luli meminta dia ikut untuk ke bawah tanah. Peng Hao bertanya apakah tim Tuan Tesla mengalami kesulitan. Luli berkata, sudah waktunya babak terakhir perang ini. Di dunia bawah tanah, proses pemberontakan terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pasukan gabungan antara manusia berkulit biru dan tim Falcon, dengan cepat menyapu desa demi desa di mana Yeti berkuasa, dan akhirnya, sisa ibu kota tempat Raja Yeti berada. Zhang Xiao yang tiba di markas aliansi, langsung emosi dan mencari Kirang. Dia menanyakan kemana tim Kirang yang seharusnya sudah ada di posisi sayap kiri, kenapa tidak merespon panggilan bantuan dari kami. Kirang menenangkan Zhang Xiao dan menjelaskan, tim mereka kena serangan mendadak dari musuh, sehingga radio dia rusak. Mendengar ini, Zhang Xiao pun emosi dan bilang, mana mungkin kami melewatkan Yeti yang ukurannya begitu besar nyelinap ke tempat kalian, bukan Yeti, tetapi manusia berkulit biru yang bekerja untuk para Yeti. Baiman menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kirang melanjutkan, awalnya mereka mengira itu adalah anggota dari pasukan pemberontak, tetapi rupanya mereka adalah para anggota yang dikirim dari tim Yeti untuk menyelinap dan menyerang kami secara diam-diam. Zhang Xiao pun akhirnya mengerti dan bilang bahwa para Yeti itu ternyata tidak sebodoh yang dipikirkan. Kirang mengusulkan kita bisa juga diam-diam membunuh Raja Yeti, menyelinap masuk dan akhiri semua perang ini. Itu tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Terdengar suara yang sangat familiar dari belakang. Luli dan Peng Hao sudah tiba di markas. Luli menjelaskan bahwa masih banyak jumlah manusia berkulit biru yang mendapatkan keuntungan dari menjadi suruhan para Yeti, sehingga mereka ingin mempertahankan jabatan mereka. Jika kita terlalu memaksa, mereka bisa terus melawan dan tidak ingin menyerah. Freya pun melanjutkan, jangan memojokkan mereka yang tidak takut kehilangan. Zhang Xiao menjelaskan, kita perlu membunuh para manusia berkulit biru yang memihak keras ke para Yeti, tetapi kita juga tidak boleh membunuh mereka semua, karena jika melakukan itu, manusia kulit biru yang lain akan merasa takut dan malah memihak ke para Yeti semuanya. Kita sangat mampu mengalahkan semua sisa pasukan Yeti dalam sekejap, tetap kita harus pelan-pelan, agar tekanannya tidak menakutkan sisa manusia berkulit biru yang lainnya. Baima bertanya, setelah kita menang, apakah benar kita akan menerima dan memaafkan mereka? Para sampah itu membunuh dan menyiksa rasnya sendiri dengan bekerja di bawah pimpinan Yeti. Jika mereka dimaafkan oleh Dewa Cahaya, takutnya ke depan mereka akan terulang lagi. Luli berkata, tenang saja, mereka semua harus patuh terhadap kontrak waktu yang sudah saya siapkan. Kirang memberanikan diri untuk menanyakan satu hal lagi kepada Luli. Pemberontakan kali ini telah membuat kami memiliki harapan untuk masa depan. Tetapi, tanpa Yeti, apakah kami benar-benar bisa memiliki kebebasan? Zhang Xiao yang mendengar ini langsung emosi dan berteriak, hei, apa maksudmu? Baima langsung menenangkan Zhang Xiao dan mengatakan bahwa suaminya tidak bermaksud apa-apa. Luli berkata, saya mengerti maksudmu, yang kamu takutkan adalah para manusia berkulit biru yang bekerja untukku, akan menjadi tuan baru seperti para Yeti sekarang bagi para manusia berkulit biru lainnya, itu adalah pertanyaan yang bagus. Luli memuji keberanian Kirang.
Sejujurnya, di dunia atas pun, tidak ada yang setara, pasti akan ada yang harus mengatur dan diatur, sosok yang menjadi para pemimpin pun pasti akan muncul dari orang kalian sendiri, ini adalah peradaban yang tidak bisa dihindari. Tetapi tenang saja, saya akan pastikan kalian benar-benar bebas dengan sistem yang baru. Kirang bertanya, apakah kamu akan menjadi raja baru kami dan memimpin kami di masa depan? Luli tersenyum dan menjawab, saya agak sedikit sibuk untuk itu. Di istana ibu kota Yeti, tampak 3 manusia berkulit biru yang sedang berlutut di hadapan Raja Yeti. Dia membuang gelas minum dan berdiri di depan mereka yang ketakutan. Mempromosikan manusia kulit biru merupakan suatu kesalahan pertama yang saya lakukan. Salah satu manusia berkulit biru mengatakan, kemunculan pasukan pemberontak ini terlalu mendadak, dan mereka semua bersatu di bawah nama Dewa Cahaya. Bahkan mereka punya senjata canggih yang kuat dari dunia atas. Bahkan ada tank yang bisa menembakkan bola api besar, kami benar-benar tidak bisa melawannya. Dia bahkan menyarankan mungkin kita bisa mencoba cara lain, seperti... Belum selesai dia ngomong, Raja Yeti sudah mengangkat dia ke atas udara dan mencekik lehernya dengan kuat, seperti pura-pura menyerah, terus buka pintu buat lawan masuk, dan ketika dia masuk, kalian semua akan bersatu untuk membunuh aku bukan? Manusia biru itu mencoba untuk menjelaskan, tetapi Raja Yeti tidak memberikan kesempatan, dan cekak, langsung dipatahkan lehernya, dan manusia berkulit biru itu pun tewas di tempat. Melihat rekannya yang gugur, 2 manusia berkulit biru itu takut gemetaran, dan Raja Yeti memerintahkan mereka, jika musuh menyerang ibu kota, tugas mereka adalah sebagai tameng untuk memberikan waktu kepada kami para majikan. 2 manusia berkulit biru itu pun hanya bisa bersujud dan menyatakan mengerti atas perintah Raja Yeti. Di luar benteng, tampak pasukan Luli terus-menerus melancarkan serangan ke benteng ibu kota terakhir. Luli berkata, kita sebenarnya bisa menghancurkan benteng ini dengan sekali serang jika kita menambahkan penghancur lebih kuat, tetapi, kita tidak boleh menang, atau lebih tepatnya, bukan kita yang boleh menang. Luli akhirnya bertatapan dengan Raja Yeti yang berdiri di atas benteng, dan dia memanggil Kirang untuk memberikannya tugas penting. Sebentar lagi, aku butuh kamu untuk pergi membunuh Raja Yeti. Kirang yang mendengar ini hampir tidak percaya, bahwa tugas penting ini kenapa diserahkan ke dia. Di atas benteng, Raja Yeti lagi mencekik satu manusia berkulit biru, hanya karena dia menunjukkan muka ketakutan untuk melawan musuh, Raja Yeti langsung berniat untuk membunuh dia untuk memberikan pelajaran kepada para manusia berkulit biru lainnya. Dan dia melemparkan manusia berkulit biru itu dari atas benteng. Melihat ini, Luli yang awalnya diam tiba-tiba tersenyum. Luli langsung mengaktifkan formasi waktu untuk menghentikan manusia berkulit biru itu di udara. Melihat ini Raja Yeti pun terkejut, dan para manusia kulit biru juga menyaksikan keajaiban itu. Ketika berada di tanah, manusia berkulit biru itu bangun dan bilang bahwa dia masih hidup. Ini keajaiban, Dewa Cahaya itu benar-benar ada. Melihat para manusia kulit biru yang mulai percaya dengan Luli, Raja Yeti buru-buru memerintahkan semuanya untuk mengambil batu besar untuk lempar ke arah musuh, dan para manusia berkulit biru pun tidak bergerak. Melihat ini Raja Yeti pun marah besar, dan dia memerintahkan para prajurit Yeti untuk melemparkan seluruh manusia berkulit biru ini dari atas benteng. Raja Yeti tersenyum licik. Saya mau lihat, dewa kalian apakah bisa menyelamatkan kalian semua. Para manusia berkulit biru pun satu persatu dilempar Yeti ke bawah benteng, dan semuanya tiba-tiba terhenti di udara. Luli mengaktifkan formasi waktu dan cahaya yang silau pun muncul di belakangnya. Melihat ini, Raja Yeti hanya terdiam, dia tidak percaya pada pemandangan di depannya ini. Luli memerintahkan Kirang yang sudah diberikan percepatan waktu untuk maju, dan Kirang segera melaju ke depan, dan lompat ke atas benteng langkah demi langkah. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Raja Yeti, dan memberikan pukulan keras kepadanya. Kirang tidak berhenti di situ, dia langsung menembakkan peluru ke arah Raja Yeti yang menyebabkan dia terluka parah. Gimana rasanya yang mulia, ini adalah senjata khusus dari dunia atas, kado perpisahan yang dititip oleh Dewa Cahaya untukmu. Mendengar ejekan Kirang, Raja Yeti pun emosi dan hendak menyerang balik Kirang dengan pedangnya, tetapi, Kirang yang sudah dipercepat waktu bukanlah lawan yang bisa disentuh oleh Raja Yeti. Tanpa basa-basi, Kirang menembakkan peluru ke otak Raja Yeti dan mengakhiri hidupnya. Melihat rajanya tumbang, para prajurit Yeti pun ketakutan dan segera kabur. Kirang pun berkata, Raja Yeti sudah tumbang, dan seluruh dunia bawah tanah akan bersatu di bawah pimpinannya. Dewa Cahaya telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Luli pun muncul di atas benteng. Para manusia kulit biru yang melihat Luli pun bertanya, apakah benar dia adalah Dewa Cahaya? Luli menjelaskan, apa yang kalian dengar selama ini memang benar. Mulai sekarang, kalian semua akan bebas. Zhang Xiao melaporkan ke Luli, para Yeti yang kabur sudah memasuki zona kita, dan di dalamnya, terdapat banyak manusia berkulit biru yang berkhianat. Apa perintah Tuan? Luli dengan tenang mengatakan, bunuh mereka. Sambil melihat sisa manusia berkulit biru yang ada di depannya, dia berkata, tentu saja jika ada yang ingin menyesali perbuatan mereka, dan menyerahkan diri ke kita, untuk sekarang, kita akan mengampuni mereka.
Mendengar ini, semua manusia berkulit biru langsung bersujud dan menyatakan mereka menyerah sepenuhnya kepada Dewa Cahaya. Freya mendatangi Luli dan mengatakan, walaupun para Yeti sudah tidak ada, tetapi perubahan ini terlalu cepat untuk kami tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk ke depan. Kami masih harus membersihkan sisa daerah yang masih ada sisa Yeti. Jika kami tidak memiliki visi yang bersatu, takutnya ke depan akan. Luli memotong Freya dan menjelaskan bahwa dia tidak usah khawatir soal itu. Sebelum menyerang ibu kota ini, saya sudah memerintahkan tim untuk pengerjaan rekonstruksi. Kami juga akan membentuk pemerintahan baru untuk mengatur dan membantu perkembangan di dunia bawah tanah ini. Dengan menghubungkan jalur antara dunia bawah tanah dan dunia atas, sebagai murid ajaran Du Weiwen, seharusnya kamu mengertikan tujuannya. Freya yang berpikir keras maksud Luli, akhirnya mengerti. Luli menginginkan ras manusia berkulit biru untuk berevolusi lebih maju. Melihat Freya yang sudah mengerti, dia pun menugaskan Freya untuk mengurus hal-hal di sini sampai ada pemerintahan baru yang datang. Sebentar, pemerintahan baru, berarti bukan Tuan yang akan mengatur di sini? Luli tersenyum tipis mendengar pertanyaan Freya. Kamu kira aku bisa menghentikan semua kerjaanku dan tinggal di bawah sini? Banyak pelanggan yang harus aku ketemu. Ngomong-ngomong soal kandidat yang paling dia ingin rekrut, Luli sangat semangat dan membuka formasi waktu. Dia tidak bisa menyembunyikan wajah bergairahnya karena dia merupakan penggemar besar sosok legendaris itu. Di dataran yang luas, tampak seorang pemuda sedang berdiri di bawah pohon. Pemuda itu adalah Luli yang datang dari masa depan. Setelah memastikan sudah sampai di era yang benar, dia menanyakan apakah Anda tahu kita lagi di mana ini? Tentu saja ini adalah daratan Wuzang. Aneh sekali pertanyaanmu. Luli pun tersenyum, koordinat tempatnya pun sesuai. Luli sepertinya makin mahir dalam menentukan koordinat setiap kali dia menembus waktu dan kembali ke masa lalu. Dalam sekejap, Luli hilang dari pandangan laki-laki itu. Layar berganti, seorang komandan perang buru-buru ingin ketemu Perdana Menteri dan menginfokan hal yang penting. Walaupun sudah dilarang oleh pengawal, dia tetap bersikeras ingin masuk ke dalam ruang Perdana Menteri. Dia ingin melaporkan bahwa musuh mereka sudah mengirimkan pasukan ke arah markas mereka. Di saat yang sama, Zhuge Liang sedang melakukan formasi ritual 7 lilin, ritual yang katanya bisa membuatnya agar tetap dapat bertahan hidup di tengah kesakitan yang dia rasakan. Dan ritual itu gagal karena diganggu oleh kedatangan komandan itu. Pengawal pribadi Zhuge Liang sangat marah dan bilang akan penggal kepala komandan itu. Tetapi Tuan Zhuge mengatakan tidak apa-apa, itu adalah takdir yang harus saya jalankan. Tiba-tiba waktu di sekitar Zhuge Liang terhenti, dan Luli pun muncul di samping Zhuge Liang. Saya sudah lama mengidolakan Anda, Perdana Menteri Zhuge. Zhuge Liang bertanya kepada Luli, siapa kamu? Saya adalah pedagang keabadian. Saya sudah lama mendengar cerita legendaris tentang Zhuge Liang dari kerajaan Shu yang bertahan hari demi hari dengan formasi ritual, melawan rasa sakit, hanya demi bertarung dengan Sima Yi sampai detik terakhir. Karena itu, saya datang dari jarak ribuan tahun hanya untuk bertemu dengan Anda. Ribuan tahun, Zhuge Liang tampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Luli. Luli tahu bahwa sulit bagi Zhuge Liang untuk percaya sama apa yang dia omongkan, dan tanpa basa-basi, dia langsung menjentikkan jari dan membawa Zhuge Liang ke masa depan. Tuan Perdana Menteri, aku tidak perlu menjelaskan lebih lagi bukan? Luli tahu Zhuge Liang yang pintar ini pasti sudah mengerti maksud dari semua ini. Dan dia pun bertanya kepada Luli, apakah tempat yang penuh keajaiban ini adalah kerajaan Shu aku? Luli hanya terdiam. Dan Zhuge Liang pun mengerti maksudnya, tampaknya kami benar-benar kalah melawan Sima Yi. Luli pun tersenyum, apakah mau saya ceritakan kisah lengkapnya untuk Anda? Zhuge Liang pun menjawab, tidak perlu, untuk apa saya tahu semuanya? Hidup dan mati adalah hal yang sudah ditakdirkan, hidupku mungkin sampai di sini saja. Luli pun berkata, Tuan Zhuge, bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah seorang pedagang yang menjual beli waktu? Luli menunjukkan sisa umur Zhuge Liang yang tersisa 6 jam 12 menit di atas kepala Zhuge Liang, dan lanjut berkata jika Anda berminat gabung dengan klub keabadian dan tanda tangan kontrak ini, kamu bisa menyaksikan masa depan kerajaan Shu yang kamu banggakan itu dengan mata sendiri. Zhuge Liang yang masih ragu mempertanyakan apakah ini benar bisa terjadi. Luli membalas, mari kita selesaikan perang ini dulu, dan membawa Zhuge Liang kembali ke masanya. Sima Yi yang mendapatkan informasi bahwa Zhuge Liang sudah meninggal, menanyakan ke anggotanya apakah informasi ini akurat, dan anak buahnya pun meyakinkan informasi itu adalah benar. Sima Yi tahu bahwa Zhuge Liang sudah sakit parah, tetapi tidak menyangka bahwa dia benar-benar meninggal secepat ini. Dan dia pun segera memerintahkan seluruh pasukan untuk maju menyerang kerajaan Shu sepenuhnya. Ini adalah kesempatan untuk menghabisi 100.000 pasukan Shu dalam sekali serangan. Layar berganti, pasukan Wei di bawah pimpinan Sima Yi sudah sampai di depan markas kerajaan Shu, dan Sima Yi terkejut, melihat sosok yang ada di depannya adalah musuh berbuyutan dia yang kabarnya sudah meninggal itu. Zhuge Liang pun sempat mengejek ke Sima Yi, apakah saudaraku tadi malam tidur dengan nyenyak? Sima Yi pun menjadi geram, hei tua bangka, bukannya kamu seharusnya udah mati? Trik apa lagi yang kamu rencanakan hah?
Hahaha, dasar Sima Yi, sudah berkali-kali masuk ke dalam perangkap aku dan masih belum sadar, informasi tentang aku yang sudah mati adalah trik untuk bisa memancing bandit sepertimu keluar, dan menghabiskan seluruh pasukanmu dalam sekali serangan. Zhuge Liang dan Sima Yi pun sama-sama memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju dan menyerang musuh. Tetapi sesaat setelah itu, dari arah hutan arah pasukan Su, terdengar suara drum dari berbagai arah yang sangat keras dan jumlahnya banyak. Mendengar itu, Sima Yi pun berkata, "Zhuge Liang keparat, kamu kira aku bakal ketipu lagi dengan trik kamu? Pasukan utamamu masih belum sampai di sini, itu semua hanyalah suara drum palsu." Tetapi ketika Sima Yi melihat ekspresi Zhuge Liang yang begitu dingin dan memiliki aura membunuh yang begitu kuat, Sima Yi pun akhirnya takut dan memilih untuk mundur. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur kembali ke markas mereka. Melihat Sima Yi yang menarik mundur pasukannya, Komandan Perang Su pun tertawa lepas. Dia tidak menyangka bahwa Sima Yi benar-benar tertipu dengan gertakan Tuan Menteri. Sebenarnya, pasukan utama Su masih belum sempat sampai di markas utama mereka. Drum-drum itu hanyalah tipu muslihat yang dirancang Zhuge Liang untuk menakuti Sima Yi saja. Melihat pasukan utama musuh bebuyutannya mundur, Zhuge Liang akhirnya lega dan menjatuhkan kipasnya. Tubuhnya sudah berada di titik terakhir. Dia memaksakan semua ini hanya untuk melindungi kerajaan dan pasukan Su miliknya agar selamat dari musuh. Dan berdasarkan sejarah asli, Zhuge Liang pun meninggal setelah menang atas perang psikologi melawan Sima Yi ini. Tetapi ini adalah manhwa, jadi Zhuge Liang pun tidak jadi mati dan diberikan umur panjang sama Luli. Dan cerita pun berlanjut. Setelah merekrut Zhuge Liang, Luli pun menyaksikan sejarah dari era ke era yang berbeda dari bola kristal waktu miliknya. Luli berkata bahwa melihat sejarah secara siaran langsung emang lebih seru. Dan tiba-tiba dia nampak sosok yang familiar di dalam era dinasti Tang. Dan sosok itu adalah Zhuge Liang. Luli yang barusan berpisah dengan Zhuge Liang pun memilih untuk bertemunya lagi secara langsung, dan Zhuge Liang yang nampak Luli pun sangat gembira riang maju untuk menyapanya. "Tuan Lu, setelah hampir 400 tahun, akhirnya kita bertemu lagi." Hahaha, bagi Luli, perpisahan tadi hanyalah perbedaan waktu beberapa menit saja, tetapi bagi Zhuge Liang, 400 tahun harus dia lalui. Penantian panjang ini hanya untuk bertemu lagi dengan Luli, ini membuatnya sangat senang. Zhuge Liang menjelaskan dalam perjalanan dia sudah melihat banyak sekali perubahan era, perubahan dinasti, bahkan dari era perang tiga kerajaan sampai sekarang sudah berubah menjadi era dinasti Tang. Kalau begitu, saya harus merepotkan Tuan Zhuge untuk membawa saya keliling di dinasti Tang ini. Di sebuah rumah makan, Zhuge Liang menanyakan ke Luli, "Kemunculanmu di saat ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu bukan?" Luli pun menjawab, "Anda benar. Kali ini aku berencana untuk menemukan beberapa asisten untuk dirimu." "Berarti Tuan Lu sudah ada kandidat yang ingin direkrut bukan?" Zhuge Liang bertanya kembali ke Luli. Luli menjawab, "Tentu saja, dan ketika semua berkumpul, ini akan menjadi rapat antara para pemikir yang luar biasa." Zhuge Liang penasaran dengan siapa saja yang dimaksud oleh Luli, dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan mereka. Di tengah kastil, Zhuge Liang dan Luli pun melanjutkan pembicaraan mereka tentang rencana pembentukan tim spesial yang terdiri dari orang-orang yang hebat. Layar berganti, tampak sosok Zhuge Liang lagi santai duduk di halaman markas utama. Dan di sana ada Li Jing, sosok legendaris, seorang strategis militer andalan dari dinasti Han. Dia bertanya kepada Zhuge Liang, "Kenapa Du Ruhui begitu lama? Sudah hampir 4 jam sejak kepergian dia." Dan Du Ruhui pun kembali ke markas sesuai waktu yang dijanjikan. Du Ruhui adalah salah satu Perdana Menteri terbaik yang pernah dimiliki dinasti Tang. Zhuge Liang pun menyambut kedatangan anggota baru. Fang Xuanling merupakan anggota yang paling terakhir bergabung di klub keabadian masa ini. Fang Xuanling merupakan Perdana Menteri yang melayani kaisar utama di dinasti Tang, dan mereka berempat pun duduk bersama membahas apa saja yang baru terjadi terhadap mereka. Dan Luli pun datang ke markas mereka. Meskipun para tokoh legendaris dari sejarah itu adalah orang-orang hebat yang berpengaruh pada dinastinya, mereka tetap menganggap Luli adalah seseorang yang lebih luar biasa. Bahkan dia sudah bisa dibilang mendekati dewa, karena bisa memberikan keabadian pada manusia biasa. Rapat pun dimulai. Luli menjelaskan beberapa aturan untuk para anggota baru. Mereka tidak diperbolehkan merubah sejarah dengan pengaruh mereka sampai mereka bertemu di masa depan. Mereka diperbolehkan untuk menjelajahi berbagai era, tetapi tidak boleh memiliki hubungan yang erat terhadap kehidupan besar di masyarakat pada era itu. Dan setiap 100 tahun, saya akan kembali untuk membawakan tokoh baru yang berpotensial, dan memperpanjang umur kalian. Zhuge Liang menanyakan ke Luli, "Apakah kamu akan pergi lagi? Pedagang waktu tidak akan menetap di suatu tempat. Aku masih harus pergi keliling berbagai era dan berbagai negara untuk merekrut tim dan talenta yang jenius seperti kalian lagi. Dan ketika kita ketemu lagi, saya akan punya misi untuk tim ini." Luli pun memulai lagi misinya untuk merekrut para talenta di berbagai dunia dan berbagai era. Dia pun datang kembali untuk menemui teman baru dia yang hendak dia ajak untuk bergabung di klub keabadiannya. Temannya yang melihat Luli kembali lagi sangat gembira. Orang ini juga merupakan salah satu sosok legendaris di sejarah.
dalam dunia seni, nama dia sangat legendaris. Oleh karena itu, Luli sekali lagi menawarkan, apakah kamu tertarik untuk hidup abadi? Sejujurnya, saya terus membayangkan pemandangan yang begitu indah di masa depan ketika pertama kali kamu menawarkan kehidupan abadi ke aku. Tetapi, setelah saya pikir-pikir, kehidupan yang abadi juga lumayan membosankan bukan? Hidup jadi tidak berarti lagi karena tiada batas. Luli berkata bahwa pemikiran seorang seniman emang berbeda, sangat unik. Dan kali ini Luli ditolak lagi. Sosok ini adalah Leonardo da Vinci, pelukis dan seniman ternama dari Italia. Dia mengatakan kepada Luli bahwa saya hanya ingin terus berkarya dalam lukisan dan memberikan yang terbaik di setiap lukisan saya. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Mendengar itu, Luli pun tidak memaksa lagi. Tetapi sebelum dia pergi, Luli berkata bahwa, bukan berarti dia akan menyerah untuk merekrut Leonardo, saya akan kembali lagi suatu saat, sampai jumpa lagi, temanku. Luli berkata demikian sambil masuk ke dalam portal waktu yang dia aktifkan. Waktu terus berlalu, dan Leonardo pun sudah memasuki usia dewasanya. Dan ketika dia berhasil menyiapkan salah satu lukisannya, Luli pun muncul dengan tiba-tiba. Leonardo sangat senang karena sudah lama tidak bertemu dengan Luli, dan dia pun memakan jajanan yang dibawa oleh Luli sebagai oleh-oleh untuknya dari masa depan. Leonardo sangat suka dengan kue ini dan berkata apakah Luli bisa memberikan resepnya kepada dia. Luli berkata bahwa mesin untuk membuat kue seperti itu tidak akan ada sebelum beberapa ratus tahun ke depan. Oh, jadi ini lukisan senyuman Mona Lisa yang terkenal itu. Mendengar Luli mengatakan nama lukisan itu, Leonardo terkejut. Dia baru saja semalam memikirkan nama itu untuk lukisan ini. Tetapi dia belum pernah membicarakan ini kepada siapapun. Dia bertanya kepada Luli, apakah berarti lukisan ini akan menjadi terkenal di masa depan? Apakah kamu penasaran? Apa kamu mau menyaksikan sendiri ketika suatu hari, Raja dari Prancis akan mempromosikan lukisanmu ini kepada seluruh dunia? Kamu bisa, asalkan menerima tawaran keabadian aku. Luli masih belum menyerah untuk merekrut Leonardo menjadi anggota klub keabadiannya. Mendengar ini, Leonardo mengerti maksud Luli, dan juga alasan kenapa Luli memilih hari ini untuk berkunjung. Leonardo hanya tersenyum tipis kepada Luli tanpa membalas penawaran Luli. Melihat respon Leonardo, Luli pun menghela nafas. Leonardo kemudian bilang kepada Luli, kamu pergi sibuk dulu dengan misi kamu, sampai jumpa di lain waktu lagi. Dan Luli pun pergi meninggalkan Leonardo. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, Leonardo yang sudah tampak tua ini lagi menunggu ajalnya, dan tampak Luli yang kembali lagi menemaninya di masa-masa terakhirnya. Luli berkata, Leonardo, ini masih belum terlambat, terima kasih, tetapi, hidup dan mati adalah suatu proses perputaran yang sempurna, aku tidak ingin merusak proses ini. Lagi pula, punya teman lama yang menemaniku di saat detik-detik terakhirku, itu sudah lebih dari cukup. Luli, kamu adalah dewa waktu, kamu punya misi yang begitu besar, sedangkan aku hanya ingin merasakan kehidupan yang biasa-biasa saja. Seiring berbicara, Leonardo merasa mulai lelah, dan dia meminta Luli untuk menceritakan kehidupan di masa depan kepadanya. Luli pun menemani dan menceritakan apa saja yang akan terjadi di masa depan kepada Leonardo, sampai akhirnya Leonardo tertidur untuk selamanya. Luli pun melanjutkan proses rekrutmennya untuk anggota terakhir yang diincar. Seorang psikiater yang memiliki julukan Bapak Fisika. Masa kecil fisikawan ini tidak seperti anak-anak pada umumnya, dia memiliki banyak masalah sejak kecil, tetapi dia tidak menyerah dan terus mengejar pendidikan hingga dia berhasil masuk ke perguruan tinggi yang paling bagus dengan nilai yang luar biasa. Orang ini adalah Isaac Newton. Persis 2 tahun ke depan, dia akan menemukan kalkulus, optik, dan hukum gravitasi yang terkenal di seluruh dunia ini. Tetapi, di saat dia seharusnya mendapatkan ilham tentang gravitasi itu, malah dia tertidur pulas. Luli pun membantunya dengan menembakkan cahaya ke pohon apel itu, dan sebuah apel pun jatuh ke arah Newton. Setelah menangkap apel itu, Newton pun berpikir, kenapa apel yang jatuh dari pohon, langsung terjatuh ke bawah tanah, sedangkan burung bisa terbang di atas langit. Luli pun muncul di depan Newton yang lagi berpikir keras itu. Tuan Lu, apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata Luli sudah berkenalan dengan Newton sejak dia kecil. Sama seperti Tesla dan Leonardo, Luli memiliki hobi baru yaitu mengawasi dan mempelajari tokoh-tokoh legendaris sejak mereka kecil. Luli menanyakan apakah apel itu melukaimu? Newton berkata, tidak. Apelnya tidak mengenai kepalaku. Menarik bukan? Kejadian seperti ini tidak terjadi setiap hari. Luli pun tersenyum setuju dan bilang, benar, biasanya apel itu dipetik oleh orang, jarang bisa jatuh dengan sendirinya. Mendengar kata-kata Luli ini, Newton pun mendapatkan ilham, benar juga, pasti ada suatu kekuatan yang menarik apel itu ketika dia jatuh, sehingga dia langsung menuju ke bawah, dan kekuatan itu jugalah yang menghalangi kita untuk terbang di atas langit. Newton mulai berpikir keras. Melihat ini, Luli lega, dia khawatir karena dia telah mencampuri ruang waktu dengan berkenalan dan berteman dengan Newton. Jika Newton tidak menemukan gaya gravitasi, maka sejarah masa depan akan berubah drastis. Luli tidak ingin itu terjadi.
Layar berganti, tampak sosok seorang kakek tua yang tertidur di kasurnya, ternyata itu adalah Newton di masa tua. Ketika dia mengira semua akan berakhir, waktu di sekitaran ruang itu pun terdiam. Dan Luli datang dari cahaya waktu di sampingnya. Newton pun sangat terkejut dengan pemandangan ini. Kami sudah menunggumu selama 84 tahun sejak kamu dilahirkan. Diam-diam membantumu dan mengawasimu hingga saat ini. Newton yang melihat Luli yang sama sekali tidak mengalami perubahan setelah berpuluh-puluh tahun pun menanyakan apakah kamu adalah utusan dari dewa. Luli menjawab, aku adalah pedagang keabadian, aku juga suka menuntun para talenta dari kecil. Memberikan bantuan, arahan, dan saran kepada mereka agar meninggalkan sesuatu yang berguna di dunia ini. Sambil bicara, Luli mengirimkan cahaya berwarna hijau dan cahaya itu menembus badan Newton. Dan Newton pun kembali menjadi muda. Mulai percaya dengan omongan Luli, Newton berkata, Tuan, tolong jelaskan kepada saya, apa sebenarnya arti dari alam semesta ini? Luli menjawab, aku tidak bisa langsung memberitahu kamu, tetapi mungkin kamu bisa mencari tahu sendiri, kamu akan punya waktu yang tak terbatas di klub keabadian. Di tengah kerumunan, tampak ada sebuah peti mati yang lagi diangkut, dan para hadirin pun bersedih atas kepergian bapak fisikawan ternama itu. Tetapi, tidak ada yang tahu bahwa Newton yang sebenarnya masih belum meninggal, melainkan dia sendiri lagi menyaksikan acara pemakamannya sendiri. Luli berkata, menghadiri acara pemakaman diri sendiri sungguh aneh bukan rasanya. Newton menjawab, sampai saat ini, aku masih tidak bisa percaya dengan apa yang sudah saya lalui. Keajaiban ini terlalu mengerikan. Kalau begitu, selanjutnya kamu harus lebih mempersiapkan diri, karena ke depan, para anggota di klub keabadian, semuanya adalah orang yang luar biasa. Di markas tim penjaga waktu, Luli mengumpulkan seluruh talenta yang direkrutnya selama ini di masa lalu, dan menjelaskan bahwa klub keabadian dan tim penjaga waktu adalah hasil ciptaan Luli, perannya berbeda, tetapi punya tujuan yang sama, untuk mencapai kehidupan abadi. Organisasi ini akan menyebar luas di seluruh masyarakat, mulai dari masa lalu, sampai masa yang akan datang, kita akan memegang kendali seluruhnya. Para anggota yang mendengar ini pun bersorak kepada Luli, hidup Tuan Lu, hidup pengendali waktu. Luli melanjutkan, sekarang saya akan membagi level kalian berdasarkan nomor urut dari masa kalian direkrut. Zhuge Liang alias Kong Ming nomor 15. Zhuge Liang yang mendengar ini pun terkejut, dia mengira bahwa dia adalah anggota paling tua yang pernah direkrut oleh Luli, tidak menyangka dia hanya berurutan nomor 15. Yang dia tidak tahu, Luli sengaja mengosongkan nomor 1-14, agar anggota lainnya tetap merasa bahwa masih ada anggota yang lebih hebat dan lebih berpengalaman yang belum mereka ketahui identitasnya. Ini adalah salah satu trik Luli untuk menertibkan anggota yang sudah ada agar mereka tidak terlalu tinggi hati. Setelah ini, mereka pun diperintahkan untuk berkumpul di tanggal yang sama di masa depan, tepatnya ke markas klub keabadian. Luli pun kembali ke masa depan, bagi dia, perjalanan merekrut anggota tim penjaga waktu ini hanyalah beberapa hari saja. Tetapi, bagi para anggota tim penjaga waktu, bahkan ada yang ribuan tahun hanya untuk menunggu hari di mana mereka akan bertemu lagi dengan Luli di masa depan. Luli pun memberikan tugas di grup klub keabadian, di laboratorium dunia miniatur nomor 2, tampak Mendeleev dan Tesla sedang berdiskusi. Mendeleev berkata, bos kita menambah anggota baru lagi. Tetapi Tesla berkata, mereka bukan anggota baru, coba lihat saja nomornya, mereka adalah senior-senior kita yang sudah bergabung duluan sebelum kita, tuh lihat, ada yang sampai nomor 15, itu adalah nomor yang paling kecil yang pernah muncul di chat klub keabadian. Mendeleev pun berpikir, sepertinya aku harus bersaing dengan lebih banyak orang lagi. Bos nampaknya habis pergi menggali kuburan orang pintar lagi. Melihat nomor 15 yang merupakan angka terendah di grup muncul, 3 keluarga besar, Rong, Song dan Chen pun terkejut. Entah orang dari era mana lagi ini yang akan muncul di hadapan mereka. Tuan Tua Rong pun berpikir, Tuan Lu terus memanggil para tokoh-tokoh legendaris dari berbagai masa, bahkan para ilmuwan pun sudah direkrut dia. Entah apalagi rencananya kali ini mengumpulkan para senior grup semua untuk ketemu. Di laboratorium, Mendeleev meneruskan diskusinya bersama Tesla, Tuan Lu bisa memberikan kehidupan abadi kepada semua orang. Kalau begitu kenapa dia tidak mengajak tokoh besar seperti Newton dan yang lainnya untuk bergabung? Tesla melanjutkan, Tuan Newton adalah idolaku. Jika dia benar bisa bergabung, aku tidak menyangka benar-benar bisa bertemu dengannya. Itu hanyalah asumsi kita, jangan terlalu berharap. Hanya bos kita yang tahu siapa yang dia rekrut. Selebihnya, kita tidak ada yang tahu. Hou Gaoming pun ikutan, aku sebenarnya fans berat dari Tuan Newton, tubuhku sampai gemetaran karena terlalu bersemangat membayangkan bisa mengundang dirinya dan kerja sama dengannya. Tesla mengajak Hou Gaoming, kita harus pergi menyambut idola kita. Mendeleev yang sok gengsi pun bilang, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Tesla dan Hou Gaoming yang makin bersemangat bahkan berencana untuk menggunakan gaji selama 3 bulan untuk menyambut idola mereka. Di sisi lain, Tuan Tua Rong juga tidak mau kalah. Dia memerintahkan anggotanya untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk misi penjemputan kali ini. Pesan hotel paling bagus di kota ini, dan bentuk satu tim pengawal khusus serta satu tim untuk pelayanan para anggota yang akan datang ini.
Melihat anggota grup yang bersemangat dalam menjalankan misi yang diberikan olehnya, Luli berpikir, anggota klub keabadian seharusnya sudah cukup, semuanya sangat kompetitif dan aktif di dalam grup ini. Luli mengingat pertama kali, dia masih harus mengeluarkan seluruh tabungannya hanya untuk mencari customer pertama yang ingin menjual waktu kepadanya. Sekarang, dia hanya cukup melambaikan tangan, dan akan ada sekelompok tokoh-tokoh besar hebat yang akan membantunya untuk bekerja. Melihat perkembangan klub keabadian yang dipimpinnya maju dengan begitu pesat, dalam hati Luli merasa sangat puas dan gembira. Ketika dia lagi mereview list para anggota klub keabadiannya, Luli terkejut. Ada anggota nomor 84 bernama Mendel, ilmuwan ternama di bidang biologis, mendapatkan julukan Bapak Genetik dengan penemuannya di bidang biologi yang sangat mempengaruhi dunia. Tetapi, Luli tidak mengingat pernah bertanda tangan kontrak dengannya. Apakah dia merupakan orang yang akan kurekrut di masa depan? Tidak mungkin. Jika aku ingin merekrut seseorang, tidak mungkin aku hanya merekrut seorang saja. Dan aku benar-benar tidak ada ingatan sama sekali mengenai orang ini. Ini berarti, ada terjadi penyimpangan di sejarah. Luli merasa dia harus segera meluruskan hal ini, dan dia pun menghubungi Zhuge Liang, pemimpin tim khusus penjaga waktu. Dia meminta Zhuge Liang untuk mengecek salah satu anggota bernama Gregor Mendel. Dan dia butuh informasi sedetailnya. Jika memungkinkan, dia butuh selesaikan masalah ini sebelum para anggota yang dari luar negeri semua datang berkumpul di sini. Zhuge Liang yang menerima misi dari Luli, pun dengan lekas memberikan data yang diperlukan oleh Luli. Di perpustakaan miliknya, dia telah mengumpulkan seluruh biografis semua anggota klub, baik dari nama, kejadian masa lalu, dan bahkan prediksi masa depan yang satu-satu disusun oleh dia sendiri. Luli memuji kinerja Zhuge Liang, sang naga tidur benar-benar bukan cuma reputasi kosong. Ini adalah informasi Mendel, sudah saya kumpulkan di sini. Aku tulis tangan sendiri loh di setiap detailnya. Zhuge Liang memamerkan ketelitiannya kepada Luli. Luli membacakan biografi Mendel. Johann Mendel lahir dari keluarga miskin dan putus sekolah. Ia masuk biara Altbrunn dan menjadi guru IPA di SMA, lalu diberi nama Gregor. Karena prestasinya yang bagus, dia dapat beasiswa ke Universitas Vienna. Tapi dia memilih masuk sekolah kedokteran dan menjadi dokter biasa di sebuah desa. Apakah disinilah yang terjadi penyimpangan? Zhuge Liang menjelaskan, yang barusan Tuan baca adalah kejadian yang diprediksi akan terjadi jika kita tidak mengubah sejarah hidupnya si Mendel. Dia tidak jadi pergi kuliah dan tidak akan menemukan terobosan di dunia genetika yang mempengaruhi perkembangan di dunia biologis. Jika ini adalah yang seharusnya terjadi, jadi siapa yang mengubah sejarahnya sehingga dia tetap berhasil kembali ke jalur sejarah yang benar, sampai dia berhasil menemukan terobosan di genetika dan bahkan sudah bergabung di klub keabadian. Yang bisa mengubah sejarah di ruang waktu hanyalah aku dan beberapa orang di tim khusus penjaga waktu. Luli pun membuka portal waktu, dan pesan ke Zhuge Liang, untuk merekam dan mencatat kejadian sebelum dan sesudah diubah sejarahnya karena Luli berniat untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruang waktu, Luli berpikir, untungnya dia menemukan adanya kejanggalan di sejarah. Jika tidak, dia khawatir penyimpangan waktu ini akan berpengaruh besar ke sejarah masa ini. Dan dia mengingati dirinya agar harus hati-hati ke depan, karena hal kecil pun yang diubah di masa lalu akan berpengaruh besar ke masa depan. Di sebuah gereja, nampak seorang guru yang mengingati para murid agar jangan lupa mengerjakan PR-nya. Orang itu adalah Mendel. Ketika lagi mengamati tumbuhan yang ditanamnya, terdengar suara yang tidak asing memanggilnya untuk ke biara, karena biara Cyril mencarinya. Pria yang memanggilnya adalah Joseph, teman lamanya. Saya sedikit kecewa karena tidak berhasil lolos ujian kualifikasi. Joseph lagi curhat kepada Mendel. Dan aku dengar-dengar, biara sangat menyukaimu. Bahkan saya dengar rumor bahwa dia berniat sponsorin kamu untuk kuliah ke Universitas Vienna. Mendengar ini, Mendel sangat terkejut. Dia tidak ngangka dirinya benar-benar bisa pergi kuliah. Dan dia pun cepat-cepat pergi menemui biara Cyril. Joseph yang melihat Mendel pergi meninggalkan dirinya mulai merasakan ketidakadilan. Kita sama-sama anak dari petani, mengapa hanya dia yang jenius? Mengapa aku biasa-biasa saja? Apakah Tuhan tidak berpihak kepadaku? Biara Cyril memberikan surat rekomendasi untuk masuk ke universitas kepada Mendel, dan Mendel pun langsung mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Dia tidak pernah menyangka anak petani seperti dia bisa masuk ke universitas. Biara Cyril menjawab, jenius sepertimu akan mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang lebih istimewa. Aku hanya melihat secara objektif, tidak berpihak kepada siapapun. Seperti si Joseph, aku tidak percaya dengan kemampuan dia yang di bawah rata-rata, dia masih berharap untuk menjadi dokter. Dengan kemampuan dia yang sekarang, bahkan untuk jadi perawat saja dia tidak sanggup. Mendel membela Joseph, jangan berpikir gitu, walaupun dia tidak begitu pintar, tapi dia baik terhadap orang lain dan punya hati yang baik juga. Aku akan berdoa agar dia menjadi lebih berwawasan luas dan bisa masuk ke perguruan tinggi juga ke depannya. Percakapan biara dan Mendel didengar oleh Joseph yang di belakang mereka. Kamu yang mulai mengejekku duluan, dan Joseph yang sakit hati pun langsung memiliki niat jahat dalam hatinya.
Di malam hari, nampak Mendel yang buru-buru mengejar kereta terakhir, karena besok adalah hari pertama untuk upacara universitas. Tampak seorang yang menutupi mukanya sedang mengawasinya. Terdengar suara teriakan Mendel, dia menghindar dari serangan mendadak pertama, dokumennya jatuh berantakan, tetapi, setelah melihat sekilas muka yang ditutupin kain hitam itu, Mendel langsung berkata, Joseph benar-benar terkejut, dia tidak menyangka Mendel masih bisa mengenal dirinya setelah menutup hampir seluruh mukanya. Mendel berkata, aku hanya menebak, karena kamu terlihat mirip Joseph, aku sangka beneran adalah dirimu. Mendengar itu Joseph hanya bisa terdiam. Dasar bajingan pintar, tapi tidak apa-apa. Joseph yang kesal sudah tidak pedulikan apa yang terjadi lagi. Mendel berkata, mengapa kamu lakukan ini, kita kan teman. Mendengar kata-kata ini, Joseph pun tambah marah, jangan berpura-pura di depanku. Kita sama-sama pendeta di gereja ini, kenapa biara hanya menghargai kamu? Kenapa semuanya selalu berpandang rendah kepadaku? Aku membawa kabar baik ke kamu dan kamu membalasnya dengan mengejekku bersama biara Cyril. Inikah cara kamu membalas temanmu? Joseph, jangan, Tuhan tidak akan memaafkan kamu kalau melakukan ini. Joseph langsung menyerang ke arah Mendel sambil berkata Tuhan memberikan kesempatan ini kepadaku malam ini, gak akan aku sia-siakan, dan Mendel pun tertusuk olehnya. Dengan tubuh yang penuh dengan darah, Joseph tidak menyesal. Para biara tua itu selalu bilang saya tidak punya masa depan dan tidak berguna. Tapi malam ini, akulah yang menjadi pemenangnya. Aku akan menggantikanmu, aku akan pergi ke universitas, dan menjadi dokter, sedangkan kamu, membusuk saja di sini. Sambil berkata, Joseph membuang Mendel yang sudah hampir tidak bernyawa ke dalam gat besar di bawah jembatan. Mulai sekarang, namaku adalah Mendel. Joseph mengambil dokumen Mendel dan buru-buru kejar kereta terakhir, dia berniat menggantikan Mendel untuk mengikuti upacara pertama universitas itu. Tetapi di tengah perjalanan, dia nampak seorang pemuda yang berdiri di tengah jalan dan berkata dengan dingin, pantas saja aja penyimpangan pada sejarah, ternyata ada kucing liar yang ingin menggantikan posisi pangeran. Joseph yang bingung bertanya, kucing liar, siapa kamu? Seketika muncul beberapa anggota dari tim khusus penjaga waktu di sekitar Joseph. Tuan, kami sudah mengangkat dia dari gat, dia sudah hampir mati, Anda harus cepat bertindak. Mendengar ini, Joseph tahu mereka melihat perbuatan dia. Dia pun bertanya siapa sebenarnya mereka, dan apa tujuan mereka. Luli menjawab, kami adalah tim penjaga waktu, tugas kami kali ini adalah mengoreksi sejarah yang sudah menyimpang dari yang seharusnya. Mengoreksi, apa maksudnya? Belum selesai berbicara, dua anggota Luli sudah muncul di belakang Joseph dan menahannya. Mereka tiba di depan hadapan Mendel yang sudah sekarat, organ dalamnya semua tertusuk dan mengalami pendarahan. Mendel yang sudah mulai kehilangan kesadaran, hanya bisa mendengarkan suara Luli, Mendel, hidupmu hanya tersisa kurang dari 1 menit, jika kamu ingin terus hidup, aku bisa membantumu dengan perjanjian kontrak. Siapa yang sangka calon ilmuwan ternama di masa depan akan digantikan oleh seorang yang tidak punya reputasi apapun, jika kamu menerima tawaranku, aku bisa memberikan kehidupan yang abadi untukmu. Melihat cahaya yang dikeluarkan oleh Luli, Mendel pun mengira bahwa dia telah bertemu dengan Tuhan, dan menyatakan bahwa dia ingin bergabung dan berada di sisi Tuhan. Setelah itu, cahaya emas langsung masuk ke dalam tubuh Mendel dan dia pun sembuh total dari luka itu. Joseph melihat Mendel yang kembali hidup dan sembuh dari luka, langsung teriak, kenapa Kenapa hidup ini tidak adil? Dan dia pun maju untuk dengan niat membunuh Luli. Tetapi Luli dengan mudah mendorong Joseph dengan tekanan waktu yang dia miliki. Sehingga Joseph terdorong masuk ke dalam lubang waktu yang dibuat oleh Luli. Melihat Joseph yang terhisap dan hilang di depannya, Mendel bertanya ke Luli, Tuan, apa yang terjadi kepadanya? Luli menatapnya dan menjawab, dia ingin menggantikan kamu selamanya. Jadi aku mengabulkan permintaan dia, untuk selamanya bebas menjadi Mendel. Tetapi, dia akan hidup di alam kekosongan waktu yang tanpa batas. Mendel berkata, kamu pasti malaikat yang diutus oleh Tuhan bukan? Luli tertawa dan menjawab, aku hanyalah seorang pedagang waktu, jadi, Tuan Mendel, apakah kamu bersedia untuk mengikuti arahanku dan ketemu di masa depan? Mendel menjawab, tentu saja tuanku, aku bersedia ikut denganmu ke masa depan sekarang. Luli membalas, tidak perlu, yang harus kamu lakukan adalah tetap jalankan hidupmu sebagaimana semestinya. Sambil membuka portal waktu, Luli tersenyum dan menjawab, hidupmu sudah ditentukan, sekarang, jalankanlah kehidupanmu dan sampai jumpa di masa depan. Mendel bersujud dan mengatakan dia tidak akan menyiakan kehidupan yang diberikan oleh Luli dan akan giat belajar sesuai arahan Luli. Ketika dia selesai ngomong, Luli dan tim sudah hilang dari sana. Mendel pun ingat bahwa dia masih harus mengejar kereta, dan berjanji untuk bekerja keras. Di markas klub keabadian, nampak sosok Luli yang kembali dari masa lalu dan menambil HP yang berdering, nampak notif di grup, nomor 84, Mendel, sudah di dalam pesawat dan sudah di perjalanan untuk ketemu dengan Luli lagi, setelah ratusan tahun. Luli pun tersenyum, sudah lama kita tidak ketemu ya, Mendel. Di bandara,
Tampak Tuan Tua Rong yang turun tangan memimpin tim untuk tugas penjemputan seluruh tim klub keabadian yang datang bersamaan. Fokus, pastikan semua sudah siap dan jangan sampai kita dikalahkan oleh si Tua Song dan bocah dari keluarga Chen. Kali ini, tidak ada yang boleh kalahkan kontribusiku terhadap klub. Di luar bandara, nampak rombongan Tesla dan Mendeleev sedang arahkan tim untuk proses penjemputan idola mereka, Newton. Dan pengumuman pendaratan pesawat pun diumumkan di dalam bandara. Di eskalator, nampak sederet sosok legendaris dari berbagai belahan bumi, ada Newton, Galileo, Mendel dan yang lainnya. Tuan Newton, kami kesini untuk menyambut Anda. Tampak Tesla yang terlalu bersemangat untuk ketemu dengan Newton. Dan tampak Vegeta, Mendeleev yang masih ragu, apakah ini benar-benar adalah Newton yang juga diam-diam dia idolakan itu. Newton sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia dengan mudah dikenali oleh yang lain. Tuan Tua Rong masih mengamati suasana, keponakannya menyarankan untuk maju dan mencari muka sekarang biar tidak terlambat. Tetapi Tuan Tua Rong bilang biarkan para ilmuwan itu ngobrol dulu. Zhuge Liang mengatakan, selain tim yang direkrut oleh Tuan Lu, tidak ada yang tahu sosok kita sebenarnya, jadi seharusnya aman. Apalagi, Tuan juga datang menyambut kita. Tuan Tua Rong yang melihat Luli langsung maju untuk mencari perhatian Luli, tetapi, dia malah dikacangin. Newton, Tesla dan Luli keasikan ngobrol hingga tidak memerhatikan orang tua yang pendek dan kasihan itu. Tuan Tua Rong berpikir, gak apa-apa tidak dihiraukan, yang penting aku berdiri di sini. Dia masih berusaha untuk mencari perhatian Luli. Setelah ngobrol, Luli yang nampak Tuan Tua Rong berkata, "Oh Tuan Rong, kamu di sini, aku akan mengenalkan anggota dari tim penjaga waktu, kalian harus berkenalan." Tim penjaga waktu, Tuan Tua Rong terkejut, karena dia hanya tahu klub keabadian, dia tidak tahu ada divisi baru yang telah dibuat oleh Luli. "Oh, jadi Anda adalah Tuan Rong, Tuan Lu pernah membahas tentang Anda, saya adalah anggota nomor 15 dari klub keabadian. Namaku Zhuge Liang alias Kong Ming." Mendengar nama yang familiar di sejarah ini, Tuan Tua Rong terkejut, "Anda adalah Zhuge Liang, berarti kamu sudah hidup selama 1842 tahun, keponakannya yang di belakang pun terkejut pamannya bisa hitung dengan begitu cepat. Jika dia hanyalah nomor 15, jadi siapa nomor-nomor yang lebih kecil yang di atas nomor dia? Jangan-jangan Tuan Lu sudah menggali seluruh tokoh hebat sejak mulainya peradaban manusia seperti kaisar dan raja dari era awal manusia? Tuan Rong pun bertanya kepada Luli, "Tuan, apa tujuannya kali ini dengan kumpulnya seluruh tim dari luar negeri?" Luli menjawab, "Kali ini aku ingin membagi tugas dan mengumumkan rencana operasional klub keabadian untuk ke depan, dan mengirimkan masing-masing tim untuk ke seluruh negara di bumi ini." Tentu saja, Tuan Rong juga termasuk di dalam rencana tersebut. Tuan Rong yang mendengar ini langsung sangat bahagia dan bersemangat, usahanya tidak sia-sia selama ini. Dan menyatakan dia akan bekerja dengan sepenuh hatinya. Luli pun puas dengan jawaban itu. Di markas utama klub keabadian, Luli mengumpulkan semua anggota di ruang rapat dan mengumumkan ada dua pengumuman penting yang harus dijalankan. Yang pertama untuk tim penjaga waktu, sementara kalian tidak usah lagi melakukan itu, karena seluruh anggota sudah berkumpul di masa ini tanpa ada penyimpangan waktu di sejarah. Dan yang kedua, saya butuh bantuan tim untuk mengembangkan dunia bawah tanah. Oh, dunia bawah tanah benar-benar ada, saya hanya pernah mendengar teorinya. Newton terkejut mendengar informasi ini, dan Tesla pun memamerkan kalau dialah yang menemukannya. Tuan Rong takjub dengan perkembangan klub, dia tidak menyangka klub berhasil menemukan pencapaian yang begitu besar. Tuan Zhuge yang akan memimpin tim manajemen utama untuk dunia bawah tanah, fokus utama kita ada infrastruktur dan sumber daya alamnya, dan kita akan menggunakan sumber itu sebagai pendanaan untuk membuat terobosan di perkembangan sains. Tuan Rong menghela nafas. Awalnya, dia mengira dia sudah cukup tahu dengan klub keabadian, ternyata informasi yang dia tahu hanyalah kulitnya saja. Di gedung laboratorium sains, Luli menunjukkan kepada Newton, miniatur nomor 2 hasil karya mereka. Dan Newton pun tertakjub melihat ini sudah merupakan keajaiban dunia. Benar-benar menakjubkan, dunia ini telah bergerak pada ruang waktunya sendiri dengan kecepatan waktu yang berbeda. Sekarang, makhluk di dalam sudah punya energi dan berevolusi lebih maju daripada manusia yang di bumi ini. Ini cuman hasil uji coba kita, Tuan Newton harus segera terbiasa dengan hal-hal seperti ini untuk ke depan bukan? Newton berkata dalam hati, benar juga, Tuan Lu yang sekarang sudah bisa dikatakan hampir sama dengan dewa, dia bisa sesuka hati menggunakan kekuatannya kapanpun dan untuk apapun. Tetapi, apa yang menjadi tujuan akhir dia, dan pengaruh apa yang akan diberikan kepada bumi dan umat manusia ini ke depan? Layar berganti, di sebuah markas kediaman yang berada di daratan yang tinggi, tampak seorang pengawal yang dilemparkan koper dari atasannya, sambil bertanya, "Apakah sudah ada info dari negara C?" Pengawal tersebut mengatakan bahwa pihak mereka tidak memberikan info apapun dan menolak untuk ikut hadir di rapat ini. Dasar pengecut, ini berarti mereka menolak untuk gabung bersama kita. Setelah masuk ke dalam markas, perempuan itu memimpin rapat dan menanyakan ke seluruh anggota, apakah pada masih ingat kejadian di negara R 2 tahun yang lalu,
total 103 agen tewas terbunuh dan ilmuwan bernama Nobu Ishida hilang sejak saat itu juga. Dan perempuan itu pun memberikan info bahwa negara C tidak ingin ikut dalam tim investigasi ini. Dan para anggota pun marah, mengatakan bahwa negara C memang tidak bisa dipercaya. Dan salah satu petinggi pun bicara dengan nada yang tinggi, sekarang kita harus fokus cari solusinya, biarkan saja mereka yang berubah pikiran. Dia menjelaskan, bahwa dari informasi kita, ketika mereka merebut Profesor Levin, dua prajurit super juga menyusup dengan cara yang sama. Dan kita juga mendapatkan informasi bahwa satu persatu ilmuwan ternama hilang dalam waktu dekat ini, dan yang menjadi persamaan dari semua ini adalah para bedebah yang melakukan ini bisa berpindah dan bergerak pada bidang waktu yang dipercepat. Apa rencanamu, Audrey? Salah seorang petinggi bertanya kepada wanita itu. Masalah utama kasus kali ini, adalah kita harus cari siapa yang sebenarnya di balik layar. Aku menamakan operasi ini, Operasi Pemburuan Dewa. Lawan kita adalah dewa yang bisa mengendalikan waktu. Jadi kita mesti hati-hati dalam melakukan misi kali ini. Salah satu petinggi menyebut Audrey memang sesuai dengan reputasinya, sangat pemberani. Tetapi, ingat, tujuan kita kali ini bukan untuk membunuh lawan kita, tetapi menangkapnya hidup-hidup. Lawan kita sepertinya memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan abadi. Sekarang aku nanya, siapa di ruang ini yang tidak ingin hidup abadi? Di negara C, Markas Inteligen Divisi 0, tampak seorang wanita lagi laporkan situasi aliansi yang lagi menyelidiki klub keabadian. Ada total 11 negara yang ikut berpartisipasi dalam operasi ini. Wanita itu bertanya kepada atasannya, Anda tidak ingin ikut serta dan menolak permintaan mereka? Para petinggi negara lain tidak akan diam saja terhadap kita. Biarkan saja mereka, kita sudah mendapat arahan dari petinggi negara, lagian, mereka bukan bos kita hehehe. Di ruang rapat, tampak mereka juga memantau gerak-gerik klub keabadian. Mereka mendapat info bahwa, selain para ilmuwan, para tokoh-tokoh besar dari berbagai negara juga berkumpul di kota ini. Tiba, ada yang menguasai market gelap, mafia, gas, dan lainnya. Wanita itu pun bingung kenapa semuanya tiba-tiba mengirim keturunannya untuk ke kota ini secara bersamaan. Pria itu tertawa dan menjawab, keturunan, itu adalah mereka sendiri, semuanya tidak pernah menua. Mendengar ini, anggota lainnya yang di ruang pun terkejut. Dan anggotanya pun bertanya, kalau begitu, berarti mereka sudah hidup selama lebih dari 300 tahun? Iya, tapi, ini cocok dengan gaya kerjanya si 00A, pria itu memberikan data kepada anggotanya, dan bilang bahwa kita terlalu meremehkan kemampuan si 00A, wanita itu membaca sejarah, dari dinasti Tang, Ming, Qing, bahkan mencakup sejarah di Italia, Eropa dan lainnya. Pria itu melanjutkan, selama ribuan tahun, 00A yang keliling dunia sejak dulu tetap memakai alias Margalu, dia bahkan terlalu malas untuk menyembunyikan identitasnya secara diam-diam. Tetapi ini tidak mirip gaya kerjanya, sebelumnya dia selalu berhati-hati dan teliti dalam bertindak. Wanita itu bertanya kembali ke atasannya, mungkin 00A sudah merasa dia tidak lagi perlu bersembunyi dari dunia, dengan kekuatan mereka sekarang, dia sanggup melawan siapa saja. Kalau begitu, para aliansi yang ingin menangkapnya tanpa tahu kekuatan dia yang sepenuhnya, pasti akan ada banyak yang berguguran. Apakah kita harus menginfokan mereka? Tidak, kita malah akan bantu 00A. Biarkan saja dua harimau itu bertarung lagi pula, saya sudah berjanji sama 00A. Di sebuah klub di Timur Tengah, nampak seorang laki-laki berbadan besar sedang minum dan ditemani oleh dua wanita. Tuan, jangan minum terlalu cepat, nanti hati kamu akan kambuh kembali. Pria yang sudah setengah mabuk itu menjawab, tubuhku sudah bukan seperti yang dulu lagi, kalian gak tahu aku sudah habiskan berapa uang dan koneksi, hanya untuk bertemu dengan anggota dewa itu, dewa benar-benar ada. Tidak berlebihan jika aku bilang kondisi fisikku sekarang, lebih mantap dibanding aku umur 18 tahun yang lalu. Sambil memegang paha cewek itu, pria itu mendekatkan diri ke bibir salah satu dari mereka itu. Namun, di saat itu juga, cewek itu menodongkan pistol ke dagu pria itu. Maaf Pak Tua, dibanding muka jelekmu itu, aku lebih ingin mendengar cerita sepenuhnya tentang dewa yang kamu maksudkan itu. Di sebuah ruang penyelidikan, nampak seorang agen bernama Adam, lagi menginterogasi pria yang baru saja mereka tangkap. Pria yang ditangkap bernama Amit Desai, ternyata dia merupakan suami dari istrinya yang berkeluarga bangsawan. Amit tampak disiksa dan dihajar sampai bonyok, dan dia mengancam kepada Adam bahwa kalian sudah tahu siapa aku, masih berani menangkap aku gak akan lupakan kejadian ini. Adam tersenyum licik, kami sudah menghubungi keluargamu dan istrimu sudah proses cerai bersamamu. Mendengar ini, Amit terdiam. Adam melanjutkan, seluruh hartamu akan diwariskan ke anakmu secara legal, jadi kamu sudah dianggap mati. Ngomong-ngomong soal mati, kamu seharusnya sudah tewas sejak 3 bulan yang lalu. Adam melanjutkan, aku penasaran bagaimana kamu bisa sembuh total dari kanker stadium terakhir, apakah kamu membuat kesepakatan dengan iblis? Amit belum sempat menjawab, tetapi Adam sudah memotong pembicaraannya. Tidak apa-apa, kamu tidak usah bilang apa-apa, kami akan mencari tahu sendiri. Setelah dia selesai ngomong, muncul dua orang yang berpakaian medis.
Amit pun diangkut ke ruang penelitian. Setelah memeriksa kondisi tubuh Amit, dokter itu berkata kepada Adam bahwa sel kanker dalam tubuhnya menunjukkan tanda yang aneh. Tubuh fisiknya menunjukkan kalau dia sudah berumur sekitaran 40 tahunan, tetapi organ tubuhnya sama sekali tidak sesuai. Kondisi aneh ini bisa disimpulkan bahwa dia benar-benar mendapatkan sesuatu dari klub keabadian itu. Tubuh dia kembali ke masa muda dia. Bangunkan dia, aku akan nanya langsung kepadanya. Baik, kalau begitu kami akan lepaskan dulu peralatan medis di tubuhnya, mungkin butuh waktu sekitar 15 menit. Tetapi Adam menghentikannya, dan justru dia menyarankan dokter untuk melepaskan obat penghilang sakit yang ada di tubuhnya dan bangunkan dia langsung. Tubuh Amit yang dibangunkan ketika mengambil darahnya tanpa obat bius, terasa sangat sakit. Bagaimana cara kamu membelinya? Beli dari siapa? Gimana penampilan penjualnya? Amit yang kesakitan langsung ketakutan dan bilang bahwa dia akan katana semuanya, asalkan jangan membunuh dia. 3 bulan yang lalu, aku terdiagnosa kanker hati stadium akhir. Ketika aku sudah putus asa, seorang wanita tiba-tiba muncul di kamar rumah sakit. Dia memberikan satu kartu dan mengatakan asalkan aku rela membayar, aku bisa membeli umur darinya. Mendengar ini, Adam jadi bersemangat. Siapa wanita itu? Apa namanya? Ketika Amit hendak mengatakan namanya, tiba-tiba mulutnya penuh dengan busa dan dia pun tewas seketika. Hal ini dikarenakan dia telah melanggar pasal yang ada di dalam kontrak waktu. Dia tidak diperbolehkan memberikan info apapun terkait transaksi yang dia sepakati. Adam dan dokter yang masuk untuk mengecek keadaan Amit pun terkejut melihat kondisinya. Dalam sekejap, jantungnya sudah berhenti sepenuhnya. Dia sudah tak bernyawa. Penyebab kematiannya sama seperti sel kanker yang kumat mendadak dan menyerang tubuhnya sekaligus secara mendadak. Adam mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tetapi dokter memastikan lewat data yang ada, sel kanker yang ada di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak dalam skala besar. Seolah-olah, sisa waktunya ditarik dan disedot oleh sesuatu. Adam mengatakan, siapa yang mengambil sisa umurnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Tiba-tiba terdengar suara tembakan pistol dari luar, dan Adam keluar untuk mengecek keadaan. Tetapi, seluruh pengawal yang ada sudah tumbang, dan nampak sosok penghau dengan rambut yang ultra insting sedang berdiri di sana. Aku dengar-dengar, kamu lagi mencari saya bukan? Luli dengan tenang muncul di belakang penghau. Adam, kepala operasional dari Badan Penelitian Supernatural, sudah berulang kali memimpin dan melakukan hal-hal kotor untuk mencapai tujuan. Kamu juga ahli dalam merebut identitas seseorang. Adam terkejut dengan Luli yang di depannya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang aku? Di saat kamu memulai misi kalian tentang klub keabadian, aku sudah tahu semua gerak-gerik yang kalian lakukan. Perkembangan klub keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Bagiku, melihat dan mendengar rencana kecil kalian sama seperti lagi menonton siaran TV secara langsung. Adam terkejut mendengar ini, itu tidak mungkin. Adam, satu hal yang kita sepemikiran adalah, kita sama-sama ingin mencari tahu kebenaran dengan tangan kita sendiri. Karena itu, aku akan tunjukkan kepadamu. Apa itu fakta yang kamu ingin tahu ini? Luli pun membuka formasi waktu dan Adam tertarik ke dalamnya. Tidak peduli selicik apapun perbuatan kalian, kalian tidak ada yang bisa menyentuh sehelai pun dari klub keabadianku. Karena kalian semua ada manusia biasa. Sedangkan aku, adalah penguasa waktu, seorang dewa. Aku sudah mempersiapkan kehidupan baru untukmu. Pergilah dan rasakan, biar kamu paham, apa jarak yang sebenarnya antara manusia dan dewa. Luli mengaktifkan formasi waktu dan Adam pun terbangun setelah beberapa saat. Kejadian itu hanya beberapa detik. Tetapi bagi Adam, dia sudah melewatkan waktu selama 100 tahun, 100 tahun tanpa apa-apa, terjebak di dalam kehampaan yang tanpa apa-apa. Dia bahkan tidak bisa memilih untuk mati, hanya bisa menunggu dengan pasrah selama 100 tahun. Apa ini? Adam yang baru sadar, mengira itu adalah mimpi yang panjang. Tetapi setelah dia sadar itu bukan mimpi, dia pun berkeringat dingin. Orang ini, iblis, dia menatap Luli dengan wajah penuh ketakutan. Tetapi Luli tidak berhenti sampai situ. Karena kamu sudah merasakan hidup selama itu, sekarang waktunya kamu mati. Ketika ingin mengakhiri hidup Adam, muncul gelombang bola waktu di depan Luli. Setelah Luli perhatikan, itu adalah gelombang waktu dia dari masa lalu. Ketika Luli masih belum mendapatkan kekuatan pengendali waktu, Luli berpikir, kenapa gelombang ini muncul di saat ini? Dan tiba-tiba dia mendapatkan jawabannya. Benar juga, di saat itu juga aku mendapatkan kemampuanku ini. Luli yang di masa lalu sedang mengeluh kalau dia tidak ingin hidup seperti ini lagi. Luli yang sekarang pun memberikan kekuatan yang dia miliki dan lemparkan ke arah Luli yang di masa lalu. Dan, muncullah peristiwa di episode pertama, di mana Luli mendapatkan jam saku dan kemampuan untuk mengendalikan waktu. Luli mengingat kembali perjalanan dia dari awal, dari merekrut penghau dan Robert, satu langkah demi satu langkah dan akhirnya dia mencapai titik sekarang. Aku adalah pedagang waktu, yang melintas aliran waktu. Aku akan membuat sebuah grup, dan mengumpulkan orang-orang hebat di dunia. Tampak dua Luli dari dua garis waktu yang berbeda sedang bertukar pikiran. Tetapi, Adam yang sudah berubah menjadi sangat tua memotong percakapan itu.
Oh ya, apa nama organisasi kecilmu itu, pemburu dewa? Aku tahu kamu hanyalah pion kecil dari organisasi ini. Pasti ada seseorang yang bergerak di balik layar, bukan? Oleh karena itu tujuanku adalah memancing kalian semua keluar dan menghabiskan semuanya sampai ke akar-akarnya. Luli tertawa sinis melihat Adam. Belum sempat ngomong, Adam langsung didorong oleh Luli dengan menggunakan tekanan waktu, dan dia terhisap ke dalam ruang kehampaan waktu yang sama dengan Joseph. Dengan tatapan yang dingin Luli berkata, nikmatilah keabadianmu di dalam kehampaan tanpa batas. Adam masih mencoba untuk bernegosiasi. Luli tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti dia. Setelah membereskan Adam, Luli pun keluar dari portal waktu, dan penghau menanyakan apakah semua berjalan lancar. Luli menjawab bahwa pria itu hanyalah pion kecil, aku sudah mengirimnya ke ruang hampa waktu yang tanpa batas. Tiba-tiba Robert menelepon Luli. Luli bertanya kepada Robert, apakah dia menemukan informasi yang baru? Robert dengan panik melapor kepada Luli, "Bos, aku baru mendapatkan beberapa informasi mengenai organisasi pemburu dewa itu. Tampaknya mereka sudah ada dari zaman dulu dan kemampuan mereka sepertinya cukup mengerikan. Kita tidak boleh meremehkan mereka kali ini." Robert mengingatkan Luli agar harus hati-hati kali ini, karena tim pemburu dewa ini juga memiliki senjata yang sudah dirancang khusus untuk melawan kekuatan gaib. Jangan buru-buru, sepertinya kita dapat lawan yang tangguh kali ini. Bukankah itu lebih bagus? Pada akhirnya, sama saja. Karena aku punya waktu yang tak terbatas di dunia ini. Inilah ending dari cerita Luli, sang petualang yang bisa mengendalikan waktu. Bagaimana menurut kalian, jika kalian mendapatkan kekuatan yang sama dengan Luli, apa yang akan kalian lakukan? Apakah sama dengan Luli, atau akan melakukan hal yang berbeda dari Luli? Yuk sharing di kolom komentar ya, dan boleh juga lo request kalian mau mimin rekap anime apa. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata nih!